Taois Tianling merapal beberapa mantra ke dalam segel kuno itu, dan segel kuno itu pun terbungkus cahaya kuning, berputar, dan terbang ke udara. Ukurannya berangsur-angsur membesar dan menjadi 7 atau 8 kaki. Setelah itu, segel kuno itu jatuh menghantam dinding gunung di suatu tempat. Dengan suara bang yang keras, segel kuno itu meninggalkan bekas persegi di dinding gunung yang bersinar dengan cahaya spiritual. Limuran mengamati lebih dekat dan menemukan bahwa tanda itu sebenarnya terdiri dari rune teleportasi kompleks yang tak terhitung jumlahnya. Rune-rune ini bersinar dengan cahaya spiritual dan sedang diaktifkan, akhirnya membentuk tirai cahaya teleportasi kuning. Ternyata itu segel teleportasi. Limuran punya ide dan mengukir rune teleportasi secara terbalik pada segel kuno tersebut. Ketika segel kuno tersebut diukir, rune teleportasi yang telah diukir sejak lama akan terbentuk, sehingga merangsang pembentukan tirai cahaya teleportasi. Metode ini cukup cerdik. Mari kita pergi ke area inti kuil nirvana sekarang, kata Taois Tianling. Dia adalah orang pertama yang memasuki tirai cahaya teleportasi, diikuti oleh Limuran dan yang lainnya. Setelah semua orang melewati tirai cahaya teleportasi, tirai cahaya itu berangsur-angsur meredup, dan jimat di dinding gunung juga berangsur-angsur memudar, dan akhirnya keduanya menghilang. Limuran dan yang lainnya melewati tirai cahaya transmisi dan tiba di tempat tinggi di lembah. Melihat sekeliling, lembah itu dipenuhi kabut dan ada awan serangga di mana-mana. Ini lantai 8 kuil sunyi, kata Taois Tianling. Ketika sang guru dan rekan-rekan praktisi spiritualnya mendirikan kuil sunyi, pencuri tua itu telah mengkhianati sang guru. Karena itu, ia tidak tahu detail kuil sunyi, atau bahkan bahwa kuil itu bernama kuil sunyi, itulah sebabnya ia menyebutnya kuil Gu. Pencuri tua itu pasti membutuhkan banyak usaha untuk menemukan tempat ini. Kita seharusnya punya banyak waktu untuk menyiapkan berbagai penyergapan di dekat sini. Kalau begitu, bagaimana kalau kita cari dulu mayat serangga ibel pencuri tua itu, atur triknya, lalu tunggu sampai dia jatuh ke dalam perangkap? Tanya Yunbian Sanren. Taois Tianling menggelengkan kepalanya dan berkata, pencuri tua itu juga orang yang mencurigakan dan licik. Kalau kita tipu daya tubuh serangga ibelnya, pasti dia akan tahu, dan rencana kita akan terbongkar. Si Feng bertanya, aku juga punya pertanyaan. Kenapa guru kakak senior Tianling tidak menghancurkan saja tubuh serangga ibel penjahat tua itu? Kenapa dia menyegelnya di kuil Gu ini? Taois Tianling mendesah, sejujurnya, pencuri tua itu telah berlatih dengan guru selama bertahun-tahun. Tubuh serangga ibelnya adalah tubuh abadi yang tersohor. Tubuhnya tidak hanya luar biasa keras, bahkan harta spiritual pun tidak dapat merusaknya, tetapi juga memiliki kekuatan keabadian. Di alam bawah, kekuatan magis guru sangat dibatasi oleh hukum dunia ini, dan ia tidak dapat menghancurkan tubuh serangga ibel itu sepenuhnya. Karena pencuri tua itu mengkhianati gurunya, gurunya tidak dapat dengan paksa membawa tubuh serangga ibelnya kembali ke dunia spiritual. Oleh karena itu, gurunya tidak punya pilihan selain meninggalkan tubuh serangga ibelnya di dunia ini. Untuk mencegah pencuri tua itu menemukan tubuhnya dengan mudah, gurunya menyegel tubuh serangga ibel itu di dalam kuil kepunahan. Jadi kali ini, kita terutama akan menggunakan metode yang menyerang roh primordial untuk menghadapi pencuri tua itu, lanjut Taois Tianling. Ketika roh primordial dan tubuh pencuri tua itu awalnya menyatu, ia berada pada titik terlemahnya, dan roh primordial itu tidak dapat melarikan diri. Jika kita dapat bergabung untuk menghancurkan roh primordialnya sepenuhnya saat ini, bahkan jika hanya tersisa cangkang kosong dari tubuh serangga ibel itu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Taois Tianling menoleh ke Limuran dan berkata, Taois Li, dalam hal berurusan dengan roh primordial, cahaya kehancuran ilahimu tak diragukan lagi adalah cara yang paling ampuh. Apakah kau bisa membasmi penjahat tua itu kali ini, terutama bergantung pada Taois Li? Saya akan melakukan yang terbaik, kata Limuran ringan. Si Feng bertanya lagi, ada serangga aneh di mana-mana di sini. Kalau sampai terjadi perkelahian nanti, bisakah pencuri tua itu mengendalikan serangga aneh ini untuk menghadapi kita? Taois Tianling tersenyum dan berkata, pencuri tua itu adalah seorang pembudidaya serangga, jadi dia secara alami memiliki kemampuan untuk mengendalikan beberapa serangga aneh. Tapi saya juga seorang pembudidaya serangga. Saya mungkin tidak sekuat dia, tetapi saya tidak akan kesulitan mengendalikan serangga aneh. Jika dia mengendalikan serangga aneh di sekitarnya, saya juga bisa menggunakan cara yang sesuai untuk mengendalikannya, jadi tidak perlu khawatir. Yunbian Sanren dan yang lainnya mengangguk sedikit, merasa jauh lebih lega. Limuran tiba-tiba berkata, kalian harus menyiapkan beberapa strategi di sini. Aku punya urusan penting dan akan pergi sebentar, tapi tidak akan lama. Ada apa? Tanya Yunbian Sanren sambil mengerutkan kening. Aku tahu ada beberapa bunga pengusir serangga di suatu tempat di kuil kehancuran sunyi, dan aku berencana untuk mengumpulkannya. Bunga-bunga itu mungkin berguna saat berurusan dengan pencuri tua itu, kata Limuran. Kalau begitu, rekan Taois Li,
silakan pergi dan segera kembali. Jika Anda mengalami masalah, harap segera beritahu kami menggunakan jimat transmisi suara agar tidak menunda urusan penting, kata Taoist Tianling. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Limuran mengangguk, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menjauh, dengan cepat menghilang di cakrawala. Si Feng memperhatikan Limuran pergi dan bergumam, rekan Daoist Li ini sangat menghargai ikatan antara guru dan murid. Jika dia mengabaikan hidup atau mati Guru Yu dan secara langsung mengungkapkan kebenaran tentang Guru Yu yang dirasuki oleh penjahat tua itu, maka penjahat tua itu tidak akan lagi bisa menjabat sebagai kepala Istana Dewa Gu. Pada saat itu, Istana Dewa Gu yang besar akan berada di bawah kendali Limuran. Jika dia benar-benar menyelamatkan Guru Yu sesuai keinginannya, maka Guru Yu akan tetap menjadi kepala Istana Dewa Gu di permukaan, dan dia hanya akan menjadi wakil kepala istana. Dia secara mengejutkan tidak tergoda oleh posisi kepala Istana Dewa Gu. Yunbian Sanren tersenyum tipis dan berkata, seperti kata pepatah, setiap orang punya cita-citanya masing-masing. Aku memang baru berteman sebentar dengan Taoist Li, tapi aku tahu Taoist Li punya cita-cita yang tinggi. Dia mungkin tidak menganggap serius Istana Gusen. Si Feng tercengang mendengar ini dan berkata, Istana Dewa Gu adalah kekuatan terkuat di Laut Selatan. Dia bahkan tidak menganggap serius Istana Dewa Gu. Standarnya terlalu tinggi. Yunbian Sanren berkata seorang kultivator yang bercita-cita untuk naik ke tingkatan yang lebih tinggi mungkin tidak peduli dengan kekuatan terbesar di Laut Selatan, apalagi sekte terbesar di dunia ini. Si Feng menggelengkan kepalanya, masih skeptis. Taoist Tianling tersenyum dan berkata, saudara muda si masih terobsesi dengan kekuatan sekte ini, tetapi itu karena kultivasinya masih dangkal. Jika suatu hari saudara muda si dapat berkultivasi hingga mencapai alam seorang kultivator hebat di tahap akhir tubuh sejati, dan mendominasi negeri ini tanpa tandingan, mungkin ia juga akan menyadari bahwa kekuatan sekte ini hanyalah awan yang berlalu, dan naik ke alam yang lebih tinggi adalah hal terpenting. Taoist Tianling dan Wandering Yunbian sama-sama termasuk makhluk teratas di dunia ini, jadi mereka bisa mengerti mengapa Limuran tidak menghargai posisi kepala Istana Dewa Gu. Namun, Si Feng dan para kultivator lain di tahap awal tubuh sejati agak terkejut dan bingung dengan hal ini. Yu Zhenren, Tetua Dong dan beberapa kultivator tahap tubuh sejati lainnya terbang ke sebuah lembah di lantai 6 kuil Dewa Gu. Jauh di dalam lembah, ada batasan cahaya spiritual berbentuk kubah besar yang menutupi sekelilingnya. Sebenarnya ada lapisan batasan lain di sini, Master Yu mengerutkan kening. Sepertinya jika kita ingin memasuki area inti kuil Gu, kita harus menembus batasan ini terlebih dahulu. Penatua Dong berkata kita telah menemukan banyak awan serangga di sepanjang jalan, mengapa kita tidak membasminya terlebih dahulu? Yu Zhenren berkata sarang cacing itu berada jauh di dalam kuil Gu. Jika sarang cacing itu tidak disingkirkan, membasmi serangga aneh ini tidak akan ada gunanya. Mengapa kakak senior Yu begitu yakin tentang lokasi sarang serangga itu? Tanya Tetua Dong penasaran. Master Yu tersenyum tipis dan berkata, saya telah mengembangkan beberapa metode khusus yang memungkinkan saya merasakan lokasi umum sarang serangga. Tidak ada waktu untuk disia-siakan, dan sekarang bukan saatnya untuk menjelaskan secara rinci. Mari kita semua serang bersama dan hancurkan batasan ini dengan paksa. Meskipun batasan ini besar dan kuat, dengan kekuatan beberapa orang dari kita, kita dapat menghancurkannya dalam waktu 1 jam. Ya, Tetua Dong dan yang lainnya setuju dan segera mengambil tindakan. Para kultivator tahap tubuh sejati mengeluarkan senjata sihir mereka masing-masing dan melancarkan serangan dahsyat ke tirai cahaya terlarang. Master Yu juga memanggil pedang tingkat 9 yang bersinar dengan cahaya hijau. Saat ia mengayunkannya, cahaya pedang hijau menebas udara, merobek retakan tipis di tirai cahaya terlarang, tetapi retakan ini segera diperbaiki dan disembuhkan oleh kekuatan formasi terlarang. Sambil menyerang batasan itu, Penatua Dong juga diam-diam mengamati kekuatan magis Guru Yu. Bagaimanapun, Tuan Yu adalah kepala istana dari Istana Dewa Gu dan seorang kultivator hebat di tahap akhir alam tubuh sejati. Terlebih lagi, dalam 200 tahun terakhir, belum pernah ada yang melihat Tuan Yu beraksi secara langsung. Tidak ada yang tahu seberapa dahsyat kekuatannya. Namun, Penatua Dong telah menyaksikan murid Guru Yu, Limuran, beraksi. 1 atau 2 trik yang ditunjukkan Limuran telah membuat Penatua Dong terkesima. Ia tahu bahwa Limuran jauh lebih rendah daripada Guru Yu. Ia bertanya-tanya kekuatan magis luar biasa apa yang dimiliki Guru Limuran, Guru Yu. Namun, Tuan Yu hanya menggunakan senjata sihir tingkat 9. Meskipun cahaya pedang yang ditebasnya tak tertandingi dan sangat tajam, itu tidak terlalu mengejutkan. Penatua Dong merasa sedikit kecewa, tetapi tentu saja, ia tidak berani meremehkan Guru Yu. Sebagai muridnya, wakil kepala istana Limuran telah menyapu bersih dunia kultivasi abadi Laut Selatan tanpa perlawanan. Sebagai gurunya, kepala istana Yu dan Zhenren secara alami lebih kuat,
tetapi ia tidak ingin benar-benar menunjukkan kekuatannya saat ini. Setengah jam kemudian, Tuan Yu tampak enggan membuang waktu lagi. Ia tiba-tiba mengubah teknik pedangnya dan menebas 7 kali di udara, 4 kali vertikal dan 3 kali horizontal. Tiba-tiba, 7 cahaya pedang yang cemerlang menyambar keluar, beberapa kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Cahaya pedang ini menebas tirai cahaya terlarang yang sudah agak lemah, langsung memotong celah persegi selebar beberapa kaki di tirai cahaya tersebut. Tirai cahaya di celah tersebut hancur oleh cahaya pedang dan berubah menjadi titik-titik cahaya spiritual lalu menghilang. Tuan Yu memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelinap ke celah tersebut. Tetua Dong dan yang lainnya juga bereaksi sangat cepat dan segera mengikuti Tuan Yu ke dalam penghalang. Setelah itu, celah pada tirai cahaya terlarang berangsur-angsur sembuh seperti sebelumnya. Kakak senior Yu, di mana kita harus mencari sarang serangga sekarang? Tanya Tetua Dong. Biarkan aku merasakannya lagi dengan hati-hati, kata Guru Yu sambil memejamkan matanya sedikit. Gelombang kesadaran ilahi yang kuat terpancar dari tubuhnya, membentuk lapisan angin kencang yang tak terlihat, yang menyebar ke segala arah, mengejutkan Penatua Dong dan yang lainnya. Kekuatan pikiran ilahi saja sudah begitu menakjubkan, kepala Istana Dewa Gu memang pantas menyandang reputasinya, pikir Penatua Dong dalam hati. Sesaat kemudian, ketika Guru Yu menarik pikiran spiritualnya, hembusan angin tak terlihat sekali lagi menyapu melewati Tetua Dong dan yang lainnya. Kemanapun angin kencang bertiup, Tetua Dong dan yang lainnya merasakan kekuatan ilahi yang dahsyat yang seakan melahap jiwa mereka, dan mereka harus menjaga pikiran mereka tetap fokus. Ekspresi Penatua Dong sedikit berubah, dan dia berkata, kakak senior Yu memang sangat terampil. Aku ingin tahu kekuatan suci macam apa ini yang begitu dahsyat. Tuan Yu tersenyum tipis dan berkata, ini rahasiaku, jadi aku tidak bisa memberitahu adik muda Dong. Namun, aku sudah merasakan lokasi pasti sarang serangga itu. Silakan ikuti aku. Setelah mengatakan ini, Guru Yu berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan terus terbang menuju kedalaman kuil Gu. Penatua Dong dan yang lainnya segera berubah menjadi seberkas cahaya dan mengikuti dari dekat. 1 jam kemudian, Yu Zhenren dan yang lainnya tiba di sebuah lembah yang dipenuhi racun di lantai 9 kuil Gu. Tuan Yu mengamati lembah itu dengan saksama dan berkata dengan nada gembira, sarang serangga itu ada di lembah ini. Kau akan menjagaku dari luar lembah sementara aku membasminya. Apakah ini sarang serangga? Tanya Penatua Dong dan yang lainnya dengan curiga, tapi kenapa kita tidak melihat tanda-tanda sarang serangga di sini? Kalau kukatakan begitu, biarlah begitu, kata Yu Zhenren dingin. Kalian semua hanya perlu menjaga lembah dari luar. Apapun yang terjadi di lembah nanti, kalian tidak perlu panik. Selama kalian menjaga lembah untukku dan tidak membiarkan orang luar mendekat, aku akan menghadiahi kalian dengan sangat baik nanti. Pada titik ini, nada bicara Guru Yu tiba-tiba berubah, dan ia berkata dengan lembut, adik muda Dong, aku tahu kau telah memimpin Istana Dewa Gu selama bertahun-tahun dan telah memberikan banyak kontribusi. Kali ini ketika aku memasuki kuil Dewa Gu, aku membawamu bersamaku, tetapi memerintahkan Limuran dan yang lainnya untuk menjaga kuil Dewa Gu. Ini menunjukkan apa yang paling kuhargai. Jika kau dapat melindungiku kali ini dan membantuku menyelesaikan tugas besarku dengan sukses, aku pasti akan mempromosikan kalian, adik-adik. Setelah aku meninggal, posisi kepala istana di Istana Dewa Gu akan menjadi milikmu, dan adik-adik lainnya juga akan memegang posisi penting. Ya, Penatua Dong terkejut sekaligus senang. Ia tak pernah menyangka Tuan Yu akan menganggapnya begitu serius. Penatua Dong dan yang lainnya segera terbang ke 4 penjuru lembah, mengelilinginya sepenuhnya. Dengan para penatua tahap tubuh sejati yang bertanggung jawab, memang sulit bagi orang luar untuk mendekati lembah. Tuan Yu mengangguk puas, lalu terbang menuju lembah dan segera menghilang dalam kabut putih di lembah itu. Guru Yu mendarat di suatu tempat di tengah lembah, lalu melangkah perlahan. Dengan setiap langkah kecil yang diambilnya, kekuatan kesadaran ilahi yang terpancar dari tubuhnya semakin kuat. Perlahan-lahan, kesadaran ilahi yang dipancarkannya berubah menjadi pusaran angin kencang yang tak terlihat, menyapu ke arah dasar lembah. Tiba-tiba, terjadi gempa bumi di lembah itu, dan sebuah retakan selebar sekitar 30 cm dan panjang 3 meter muncul di tanah tebal yang telah menumpuk dedaunan gugur dan lumpur selama bertahun-tahun. Retakan itu terus meluas, semakin lebar dan panjang. Samar-samar, tampak seolah-olah sesosok monster besar akan muncul dari tanah. Ekspresi Tuan Yu juga berubah gugup sekaligus bersemangat. Ia memejamkan mata sedikit dan mengerahkan segenap kekuatan spiritualnya untuk mendesak makhluk raksasa di bawah tanah itu agar bergegas keluar. Sesaat kemudian, seekor kalajengking raksasa, berukuran sekitar 6 hingga 9 meter dan bercorak ungu keemasan, muncul dari tanah. Namun, kalajengking raksasa itu memiliki ekspresi kusam dan mata yang tak bernyawa, seolah-olah sudah mati. Ketika Guru Yu melihat kalajengking raksasa,
dia menjadi amat gembira. Setelah 10.000 tahun, akhirnya aku menemukan wujud asliku. Guru Yu menggumamkan beberapa kata aneh, menatap kalajengking raksasa itu dengan mata penuh harap, tanpa berkedip. Masih ada 7 atau 8 jimat terlarang tua yang menguning menempel di tubuh kalajengking raksasa itu. Tuan Yu mendengus dingin, dan dengan jentikan 10 jarinya, lebih dari selusin cahaya pedang melesat keluar, menembus dan mencabik-cabik jimat-jimat yang tak berdaya itu satu persatu. Guru Yu mengirimkan sinar kesadaran ilahi lainnya untuk menyelidiki kalajengking raksasa itu, namun menemukan bahwa tampaknya ada kekuatan pembatas yang kuat di dalam kalajengking raksasa itu. Orang menyebalkan tua itu, ternyata dia telah memasang batasan di tubuhku. Tapi itu tidak masalah. Dengan tingkat kultivasiku saat ini, aku pasti bisa mengandalkan kekuatan jiwaku untuk perlahan-lahan melenyapkan batasan-batasan ini, kata Master Yu sambil mencibir. Auranya tiba-tiba berubah drastis, dan seluruh kekuatan spiritual di tubuhnya seakan tercurah dalam sekejap. Dalam hembusan angin kencang yang tak terlihat, bola-bola cahaya hijau tiba-tiba terbang keluar dari 7 lubang Master Yu dan berkumpul menjadi bola cahaya hijau raksasa di atas kepalanya. Di dalam bola cahaya itu, ada sesosok samar kalajengking raksasa berwajah manusia, yang persis sama dengan kalajengking raksasa bercorak ungu kemasan. Tubuh Tuan Yu ambruk dengan keras. Auranya berubah drastis, kembali ke keadaan 200 tahun yang lalu, tetapi sekarang sangat lemah, dan ia tak sadarkan diri. Pada saat ini, tiba-tiba cahaya hitam menyambar lembah. Lembah yang awalnya putih tiba-tiba menjadi sangat gelap, tanpa jejak cahaya yang tersisa. Kalajengking raksasa berwajah manusia di dalam bola cahaya hijau terkejut dan ingin kembali ke tubuh Tuan Yu tanpa berpikir panjang. Namun, pada saat itu, sebotol cairan spiritual dengan aroma aneh tiba-tiba memercik ke tubuh Tuan Yu. Ketika kalajengking raksasa berwajah manusia mencium aroma tersebut, ia merasa sangat tidak nyaman dan secara alami mundur. Pada saat ini, sesosok muncul entah dari mana tanpa peringatan apapun dan melintas di depan Guru Yu. Itu kamu, seru kalajengking raksasa itu. Kegelapan hanya bertahan sesaat sebelum lingkungan kembali terang. Kalajengking raksasa itu dapat dengan jelas melihat bahwa orang yang berdiri di depan Tuan Yu tak lain adalah Limuran, yang memegang pedang Xuan Guang. Mengapa kamu di sini? Kalajengking raksasa berwajah manusia itu terkejut. Bukan hanya rekan Daois Li, tapi juga kita. Suara Yunbian Sanren terdengar. Lebih dari 100 kaki jauhnya, lapisan cahaya formasi penyembunyian itu perlahan-lahan menerobos, menampakkan sosok Yunbian Sanren dan 4 kultivator tahap tubuh sejati lainnya. Kalajengking raksasa berwajah manusia itu melihat Taois Tianling dan berkata dengan tenang, "Saudara ketiga, aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu lagi setelah lebih dari 10.000 tahun." "Hufet!" teriak Taois Tianling dengan marah, "Kau, seorang pengkhianat yang mengkhianati gurumu, berani menggunakan nama lamamu." Kalajengking raksasa berwajah manusia itu mendesah pelan dan berkata, "Kakak kedua, aku hanya ingin menyingkirkan jejak guruku dan berlatih dengan bebas. Ini bukan pengkhianatan. Setidaknya, aku belum melakukan hal buruk apapun kepada guru maupun dirimu." Itu karena kau tidak punya cukup kekuatan, kalau tidak, kau pasti sudah membalas dendam pada guru. Aku awalnya hanyalah serangga ibel tanpa kecerdasan. Jika bukan karena kultivasi guru selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin aku bisa mencapai pencerahan dan membuka kecerdasan spiritualku? Alih-alih bersyukur, kau malah menunggu kesempatan untuk mengkhianati guru. Sungguh memalukan, balas Taois Tianling dengan marah. Kalajengking raksasa berwajah manusia itu mencibir, "Terima kasih apa? Orang menyebalkan tua itu mengolah kita, tapi dia hanya memanfaatkan kita untuk melayaninya. Kau sudah bertahun-tahun berkecimpung di dunia kultivasi abadi, tidakkah kau mengerti bahwa segala sesuatu bergantung pada kekuatan? Selama aku cukup kuat, akulah tuannya, dan bahkan orang menyebalkan tua itu akan melayaniku. Beraninya kau tidak menghormati guru. Hari ini aku akan memastikan tubuh dan jiwamu musnah." Teriak Taois Tianling dengan marah, lalu segera mengangkat kipas daun katail di tangannya, mengibaskan pedang angin yang bersiul, menebas kalajengking raksasa berwajah manusia itu. Kalajengking raksasa berwajah manusia itu terpotong menjadi 2 oleh pedang angin, tetapi kemudian kedua bagian cahaya hijau itu menyatu lagi, dan kalajengking raksasa berwajah manusia itu muncul kembali tanpa perubahan apapun. "Dengan kemampuanmu yang terbatas, kau pikir kau bisa membasmiku?" kata kalajengking raksasa itu sambil tersenyum puas. Kalajengking raksasa berwajah manusia itu melepaskan kekuatan angin yang tak terduga, tiba-tiba memancar darinya dan menyebar ke segala arah. Kemanapun angin bertiup, Yunbian Sanren dan yang lainnya yang terdampak memegangi kepala mereka dan berteriak kesakitan. Taois Tianling bahkan terlempar kembali ke wujud kelabangnya, menggeliat kesakitan di udara. Hanya Limuran yang mengerutkan kening, tampaknya mampu menanggungnya. Limuran juga diam-diam terkejut. Hembusan angin tak kasat mata ini sebenarnya merupakan dampak spiritual yang sangat kuat.
Jika bukan karena kekuatan spiritualnya yang kuat dan ketergantungannya pada keterampilan Taiksu Sutra untuk melindungi pikirannya, ia pasti akan sangat kesakitan. Sementara Limuran berlatih Taiksu Sutra untuk melindungi pikirannya, dia mengayunkan pedang Suanguang di tangannya dan menebas dengan sekuat tenaga. Cahaya pedang putih bersih menyambar dari pedang dan mengenai kalajengking raksasa berwajah manusia. Cahaya pedang putih ini tampaknya tidak memiliki kekuatan besar atau aura agung, tetapi sebenarnya ia menembus bola cahaya hijau pada kalajengking raksasa berwajah manusia, dan bahkan sedikit meredupkan cahaya hijau pada kalajengking raksasa berwajah manusia itu. Ah! Teriak kalajengking raksasa berwajah manusia itu kaget. Mantranya seolah terhenti, dan angin tak kasat mata yang disemburkannya langsung lenyap. Kapan kau berkolusi dengan Tianling dan yang lainnya, nak? Aku dirahasiakan olehmu, tanya kalajengking raksasa berwajah manusia itu pada Limuran. Limuran memancarkan seberkas cahaya dan, sambil menyembunyikan Guru Yu di dalam surga Gua Langyan, ia berkata dengan tenang, aku sudah lama menyadari ada yang tidak beres. Saat pertama kali kembali, aku merasakan ada yang tidak beres dengan aura guru. Namun saat itu, aku tidak terlalu memikirkannya, percaya bahwa itu hanya karena kultivasi guru yang cepat dan latihan teknik baru yang kuat. Namun, kemudian aku memberimu cairan bunga pengusir serangga, dan kau bilang ingin menggunakannya untuk membuat semacam ramuan. Namun, aku menambahkan wewangian ke dalamnya. Jika kau benar-benar menggunakan cairan bunga pengusir serangga, kau pasti akan mencium aroma yang istimewa. Tapi aku tidak mencium aroma seperti itu pada guru, jadi kau sengaja menipuku. Sejak saat itu, aku sudah curiga dan diam-diam menyelidikinya. Sebelum kau mengasingkan diri, aku sengaja bertanya dengan nada menyelidik bagaimana kau akan mempertahankan Pulau Ningfeng dan pulau-pulau kecil lainnya saat wabah serangga melanda. Kau bilang fokusnya adalah pulau-pulau besar dan kau tak perlu mengkhawatirkan pulau-pulau kecil. Haha, Tuan Yu yang asli tidak akan pernah mengabaikan Pulau Ningfeng. Bahkan jika dia tidak bisa bertindak sendiri, dia pasti akan mengirim kultivator lain dari Istana Dewa Gu untuk menjaganya. Jawabanmu sudah menunjukkan kelemahan yang jelas. Kemudian, saya menghubungi rekan Daois Tianling melalui rekan Daois Yunbian. Ia menunjukkan bukti tak terbantahkan tentang identitas Anda, dan akhirnya saya tahu bahwa guru telah jatuh ke dalam kendali Anda. Demi menyelamatkan guru, saya terpaksa terus berpura-pura tidak tahu dan melayani Anda. Hingga hari ini, Anda akhirnya meninggalkan tubuh guru sendirian. Pulau Ningfeng. Kalajengking raksasa berwajah manusia itu tertegun dan bergumam, Tuan Yu belum kembali ke Pulau Ningfeng selama ratusan tahun. Beliau tidak ada hubungannya dengan pulau fana itu lagi. Mungkinkah beliau masih peduli dengan keselamatan pulau itu? Limuran tersenyum tipis dan berkata, meskipun Tuan tampak dingin dan acuh tak acuh, beliau sebenarnya menghargai persahabatan dan kesetiaan. Beliau adalah pria yang menghargai masa lalu, jadi wajar saja beliau tidak akan mengabaikan Pulau Ningfeng. Tapi Anda jelas orang yang tidak berperasaan, jadi wajar saja Anda tidak mengerti apa itu nostalgia dan perasaan manusia. Kalajengking raksasa berwajah manusia itu murka dan berteriak, bah, omong kosong sekali. Di dunia kultivasi abadi, hanya kekuatan yang penting. Selama aku cukup kuat, aku akan menghancurkan semua kebaikan dan prinsip moral di bawah kakiku. Kalajengking raksasa berwajah manusia itu berkata demikian dan hendak menerjang ke arah tubuh kalajengking raksasa itu. Limuran mendengus dingin, lalu mengayunkan pedangnya dengan satu tangan. Cahaya pedang suci lainnya menebas dan menghalangi jalan kalajengking raksasa berwajah manusia itu. Kalajengking raksasa berwajah manusia itu tampak takut menghadapi cahaya pedang secara langsung, sehingga ia harus menghindar dan gagal memasuki tubuh kalajengking raksasa itu. Pada saat yang sama, Limuran mengaktifkan jimat giok yang telah ia persiapkan sejak lama, dan jimat itu berubah menjadi sinar cahaya spiritual yang menyinari sekeliling lembah. Tiba-tiba, cahaya tebal 5 warna muncul dari lembah, membentuk kubah yang menyelimuti Limuran dan yang lainnya dalam radius lebih dari 10 mil. Ekspresi kalajengking raksasa berwajah manusia itu sedikit berubah. Trik yang luar biasa. Kau benar-benar memasang susunan jimat tingkat tinggi ini di sini, dan aku bahkan tidak menyadarinya. Dan susunan jimat penyembunyian 18 lapis yang kau pasang sebelumnya benar-benar menyembunyikan keberadaanmu tanpa menunjukkan sedikit pun jejak, jadi aku tidak menyadari bahwa seseorang telah menyergapmu di lembah. Dengan formasi terlarang 5 elemen agung ini, kau takkan bisa terbang meski bersayap, teriak Yunbian Sanren pelan, lalu ia mengorbankan sebuah kocokan ajaib. Debu kocokan ini memancarkan cahaya luar biasa, yang sebenarnya merupakan kualitas senjata ajaib tingkat 9 yang langka. Pengocok adalah harta karun yang sangat umum, sering digunakan oleh biksu Tao sebagai instrumen dan harta karun magis. Namun, kualitasnya umumnya tidak tinggi. Pengocok ini sebenarnya adalah harta karun magis tingkat 9, dan mungkin bisa disebut sebagai pengocok terbaik di dunia ini. Yunbian Sanren segera memacu tenaga dalamnya dengan kecepatan yang luar biasa,
dan dari kocokannya muncul segudang cahaya spiritual halus, yang menggelinding ke arah kalajengking raksasa berwajah manusia. Ada banyak cahaya spiritual yang cemerlang, dan cahaya-cahaya itu dihasilkan dengan sangat cepat. Dalam sekejap, sebuah bola cahaya spiritual yang tebal terbentuk, seperti kepompong raksasa, yang membungkus kalajengking raksasa berwajah manusia itu sepenuhnya. Yunbian Sanren sangat gembira dan segera mengubah mantranya. Kepompong cahaya spiritual itu langsung memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan, menyinari kalajengking raksasa berwajah manusia di dalam kepompong itu. Kalajengking raksasa berwajah manusia itu tiba-tiba meraung, dan cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya bagaikan anak panah tajam melesat keluar dari tubuhnya, langsung menghancurkan kepompong cahaya itu berkeping-keping. Bahkan cahaya spiritual yang terpancar dari sutra spiritual pengocok pun terputus sedikit demi sedikit. Dalam sekejap, kalajengking raksasa berwajah manusia itu tidak hanya terlepas dari kepompong cahaya Yunbian Sanren, tetapi juga merusak sebagian besar senjata ajaib pengocoknya. Yunbian Sanren sangat terkejut. Kalajengking raksasa berwajah manusia ini ternyata bisa menghancurkan senjata ajaibnya hanya dengan jiwanya. Jika kembali ke wujud aslinya, akan sangat buruk. Taoist Tianling juga berubah menjadi kelabang. 100 kakinya bergetar hebat, dan cahaya darah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuhnya, berubah menjadi kelabang berdarah yang terbang menuju kalajengking raksasa berwajah manusia. Kelabang darah ini tak kenal takut dan melahap cahaya hijau di sekitar kalajengking raksasa berwajah manusia itu dengan ganas. Anak panah hijau yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari kalajengking raksasa berwajah manusia dan mengenai kelabang darah. Kelabang darah ini juga merupakan serangga yang sangat kuat dan aneh, tetapi begitu terkena cahaya panah hijau, mereka langsung jatuh ke tanah tanpa bernapas dan mati satu demi satu. Pendeta Tao Tianling tidak mempedulikan serangga itu dan terus mengorbankan lebih banyak kelabang darah untuk menyerang kalajengking raksasa berwajah manusia. Dalam pertempuran sengit ini, hanya Limuran, Taoist Tianling, dan Yunbian Sanren yang mampu melawan kalajengking raksasa berwajah manusia. Si Feng dan dua kultivator lain yang berada di tahap awal tubuh sejati tidak mampu campur tangan. Mereka tidak melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri dan bergabung dalam pertempuran jarak dekat, tetapi tetap berada jauh di dekat tirai cahaya formasi terlarang 5 elemen besar, untuk mencegah kalajengking raksasa berwajah manusia dikalahkan dan melarikan diri. Limuran melambaikan lengan bajunya, dan seketika lebih dari 100 serangga hantu terpisah dan berubah wujud menjadi dirinya. Masing-masing dari mereka melepaskan cahaya kehancuran ilahi dan menyerang kalajengking raksasa berwajah manusia. Tiba-tiba, lebih dari 100 sinar cahaya pemusnahan ilahi menyambar kalajengking raksasa berwajah manusia dari segala arah, seketika meredupkan cahaya hijau di permukaan kalajengking raksasa berwajah manusia itu. Kalajengking raksasa berwajah manusia itu terkejut. Ia mengerahkan segenap upaya untuk melepaskan kesadaran ilahinya yang kuat sekali lagi, dan embusan angin tak terlihat lainnya menyapu. Kemanapun angin kencang tak kasat mata itu lewat, serangga-serangga hantu itu berubah ke wujud asli mereka, dan menjadi mengantuk dan kehilangan arah di udara, serta segera kehilangan daya tempur mereka. Yunbian Sanren dan yang lainnya tahu betapa kuatnya angin tak kasat mata ini, jadi mereka segera menyingkirkan metode mereka dan memusatkan pikiran pada tubuh mereka untuk menghindari kerusakan yang terlalu parah. Limuran mengerutkan kening dan harus menyingkirkan hantu Gu saat berlatih Taiksu Sutra untuk melindungi pikirannya. Memanfaatkan kesempatan ini, kalajengking raksasa berwajah manusia itu berubah menjadi cahaya hijau dan menyerbu ke arah tubuh serangga ibel itu. Tiba-tiba, cahaya hitam menyelimuti kalajengking raksasa berwajah manusia itu, dan dalam sekejap, ia membeku di tempat, tidak bisa bergerak. Ternyata Limuran telah mengaktifkan kekuatan magis mata dewa ketiga, dan juga mengaktifkan 7 atau 8 jimat lubang hitam. Simbol-simbol lubang hitam tersebut seketika berubah wujud menjadi pusaran-pusaran hitam yang bergulung-gulung ke arah kalajengking raksasa berwajah manusia, dan membentuk ruang lubang hitam tanpa cahaya sedikit pun, yang dengan kuat menjebak kalajengking raksasa berwajah manusia itu. Limuran menutup mata dewa ketiganya, dan pada saat yang sama membuka kedua matanya, dan menebas dengan pedang di satu tangan, dan cahaya pemusnahan dewa lainnya. Pada saat yang sama, seberkas cahaya keluar dari lengan bajunya dan berubah menjadi seekor elang guntur besar, yang mengepakkan sayapnya dan terbang di tengah guntur. Menghadapi jiwa kalajengking raksasa berwajah manusia yang kuat, Limuran tahu bahwa serigala ibel bulan melolong akan kesulitan melakukan apapun. Namun, kekuatan guntur surgawi yang dilepaskan Xiao Lei juga memiliki daya penghancur yang kuat terhadap jiwanya. Dengan suara krek yang keras, Xiao Lei membuka mulutnya dan sebuah bola petir kemasan berukuran sekitar 1 kaki melesat keluar dan menghantam kalajengking raksasa berwajah manusia. Lapisan cahaya hijau yang menyilaukan tiba-tiba menyambar kalajengking raksasa berwajah manusia itu, menerobos batasan ruang lubang hitam di sekitarnya, dan pada saat yang sama menghalangi bola guntur emas dan cahaya pemusnahan ilahi milik Limuran. Namun, di bawah dua serangan kuat ini,
kalajengking raksasa berwajah manusia itu terguncang seluruhnya, dan bola lampu hijau di tubuhnya tampak menyusut lagi. Limuran segera menebas kalajengking raksasa berwajah manusia itu dengan pedang demi pedang. Setiap cahaya pedang mengandung cahaya murni kehancuran ilahi, yang paling efektif melawan tubuh roh primordial. Xiao Lei pun tak tanggung-tanggung melontarkan satu demi satu petir yang mengandung kekuatan guntur surgawi, menyambar kalajengking raksasa berwajah manusia itu. Kekuatan petir biasa mungkin tidak berpengaruh signifikan terhadap jiwa sekuat itu, tetapi kekuatan guntur surgawi hampir dapat mengalahkan apapun. Bahkan jiwa kalajengking raksasa berwajah manusia pun sulit menahannya. Selagi Limuran menyerang dengan sekuat tenaga, ia tak lupa memanggil pedang pemburu dan penjamret jiwa. Meskipun ia tidak mengendalikan pedang untuk menyerang musuh, ia merapal mantra dan melepaskan roh yang tersegel di dalam pedang roh pendendam. Roh pendendam ini gemar melahap entitas hampa seperti kebencian, roh jahat, dan pikiran ilahi. Begitu terbang keluar, ia langsung berubah menjadi wajah hantu yang besar dan ganas, membuka mulutnya yang berdarah, dan menggigit bola cahaya hijau di kalajengking raksasa berwajah manusia itu. Pada saat yang sama, Taoist Tianling mengorbankan sejumlah besar kelabang darah untuk menggigit jiwa kalajengking raksasa berwajah manusia, dan pada saat yang sama menggunakan harta ajaib kipas Katail untuk mengorbankan serangkaian pedang angin untuk memotong jiwanya. Sementara Yun Bian Sanren menyimpan pengocoknya dan melakukan serangkaian formasi jarum terbang yang terdiri dari 1000 jarum halus, yang berubah menjadi ribuan cahaya spiritual dan terus-menerus menusuk jiwa kalajengking raksasa berwajah manusia, menyebabkan kerusakan yang cukup besar juga. Di bawah serangan dahsyat gabungan dari ketiga orang ini, cahaya tubuh jiwa kalajengking raksasa berwajah manusia itu dengan cepat meredup, dan bola cahaya hijau itu menyusut semakin kecil. Kalajengking raksasa berwajah manusia itu ketakutan. Serangan Tao Tianling dan Yun Bian Sanren, meskipun kuat, tidak terlalu menahannya. Namun, cahaya pemusnahan ilahi, roh pendendam yang ganas, dan Lei Peng dengan kekuatan guntur surgawi yang dipanggil Limuran, semuanya sangat menahannya dan sangat merepotkan. Kau pikir kau benar-benar bisa membasmiku? Kalajengking raksasa berwajah manusia itu meraung marah, dan tiba-tiba tubuhnya menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, ia menyusut menjadi manik-manik bundar hijau berukuran hanya 1 inci, dengan cahaya hijau redup dan bayangan di permukaannya. Bayangan itu tampak seperti kalajengking kecil berwajah manusia. Kerak, Xiao Lei segera menyemburkan guntur keemasan dan mengenai manik hijau itu cahaya kehancuran Limuran pun langsung menyambar. Roh pendendam itu membuka mulutnya yang besar dan ingin menelan manik hijau itu sekaligus. Namun, pada saat ini, manik-manik hijau itu tiba-tiba meledak, dan pada saat yang sama, embusan angin tak terlihat yang jauh lebih kuat dari sebelumnya menerjang ke segala arah. Limuran terkejut dan segera membawa Xiao Lei kembali ke Gua Langyan agar terhindar dari angin kencang yang tak terlihat. Di saat yang sama, ia juga berlatih Sutra Taiksu untuk melindungi pikirannya. Meskipun Taoist Tianling dan Yun Bian Sanren telah bersiap dan menjaga pikiran mereka dengan ketat, mereka masih menjerit kesakitan, dengan sedikit darah mengalir keluar dari 7 lubang mereka. Si Feng dan yang lainnya, yang berada ratusan kaki jauhnya, juga menjerit kesakitan, pikiran mereka terluka parah. Roh pendendam itu langsung hancur oleh angin kencang yang tak terlihat dan menghilang tanpa jejak. Namun, ia adalah tubuh roh. Selama pedang Limuran tidak hancur, roh pendendam itu tidak akan benar-benar mati. Ia hanya perlu tertidur di dalam pedang selama bertahun-tahun sebelum dapat memulihkan vitalitasnya. Pada saat Luzu meledak, sesosok bayangan kalajengking berwajah manusia, hanya berukuran beberapa inci, menyerbu ke tubuh monster kalajengking raksasa di bawah naungan cahaya hijau. Limuran dan yang lainnya berusaha sekuat tenaga untuk melindungi diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak dapat menghentikan bayangan itu memasuki tubuh serangga. Oh tidak, seru Yun Bian Sanren, tubuh jiwa serangga ibel itu sudah sangat kuat. Jika digabungkan dengan tubuh serangga ibel yang sangat keras dan abadi, akan semakin sulit untuk dihadapi. Jangan khawatir, kata Taoist Tianling. Guru sudah memasang penghalang di tubuh pencuri tua itu. Dalam waktu singkat, dia tidak akan bisa mengendalikan tubuh serangga ibel itu. Kita masih punya cukup waktu untuk membasminya sepenuhnya. Benar, kata Limuran, meskipun serangan pencuri tua tadi sangat kuat, serangan itu juga menguras kekuatan spiritualnya. Seharusnya dia tidak bisa menggunakan kekuatan magis yang mengerikan itu lagi. Limuran memanggil pedang Suan Guang, mengerahkan energi sejatinya, dan menebas dengan satu pedang. Kerak, pedang Suan Guang menebas cacing kalajengking raksasa itu, membuat retakan kecil pada cangkang keras bercorak ungu itu. Namun, pola ungu pada tubuh serangga itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya ungu keemasan, dan retakan itu segera pulih seperti sebelumnya. Kuat sekali. Limuran sedikit mengernyit. Tubuh kalajengking bergaris ungu ini awalnya sangat keras, tetapi juga merupakan tubuh abadi dengan kemampuan pemulihan yang luar biasa. Bahkan jika ia menggunakan pedang Suangwan ajaib,
ia tidak dapat memotong tubuh serangga itu, dan ia bahkan tidak dapat melukai serangga itu. Taois Tianling berkata, tubuh serangga penjahat tua ini terlalu kuat. Aku khawatir satu-satunya cara untuk menghadapinya adalah dengan menyerang jiwanya. Rekan Taois Yunbian, cepat persembahkan harta itu. Oke, Yunbian Sanren setuju. Ia mengulurkan tangannya dan meraih sesuatu di depannya. Kilatan cahaya muncul di tangannya, lalu sebuah pot giok berukuran 3 inci muncul begitu saja. Ketika Limuran melihat pot giok itu, ia tak kuasa menahan perasaan. Bentuk pot giok ini sangat mirip dengan pot pemurnian ibel harta karun ajaib yang ia dapatkan dari kuil Gu. Yunbian Sanren berkata kepada Limuran, rekan Taois Li, aku akan menggunakan panci pemurni ibel ini untuk memaksa keluar jiwa penjahat tua itu. Aku juga memintamu untuk memanfaatkan kesempatan ini menggunakan cahaya pemusnahan ilahi untuk menghancurkan jiwanya sepenuhnya. Limuran terkejut ketika mendengar ini dan bertanya, apakah pot giok milikmu ini disebut pot pemurnian ibel? Benar, Yunbian Sanren mengangguk, lalu segera menyuntikkan sejumlah besar kekuatan sihir ke dalam pot giok. Pot giok itu berubah menjadi pot berukuran sekitar 3 meter. Kepulan asap hijau mengepul dari mulut pot dan menyerbu tubuh serangga kalajengking bergaris ungu. Terbungkus asap hijau, tubuh kalajengking bergaris ungu itu langsung bergetar seolah berkedut. Tak lama kemudian, seekor kalajengking berwajah manusia berwarna hijau ditarik paksa keluar dari tubuh serangga itu dan perlahan-lahan terkelupas. Kalajengking berwajah manusia itu awalnya ketakutan, tetapi ketika melihat pot giok di tangan Yunbian Sanren, ekspresinya langsung rileks. Ia mendengus dingin dan berkata, itu cuma replika. Kau mau menaklukkanku? Lapisan cahaya hijau tiba-tiba muncul dari bayangan kalajengking berwajah manusia, memaksa asap hijau di sekitarnya mundur, dan pada saat yang sama, cahaya itu berkelebat dan menghilang ke dalam tubuh serangga kalajengking bergaris ungu. Limuran sudah bergerak sangat cepat untuk menebas beberapa cahaya pedang penghancur, tetapi semuanya berhasil dihindari oleh hantu kalajengking berwajah manusia. Cahaya pedang itu mengenai serangga itu dan hampir tidak berpengaruh. Taois Tianling mengerutkan kening dan berkata, setelah 10.000 tahun tidak bertemu denganmu, kekuatan spiritual penjahat tua ini jauh lebih kuat dari yang kuduga. Dia telah menggunakan banyak teknik kekuatan spiritual yang kuat sebelumnya, dan sekarang dia masih tidak takut dengan kuali pemurnian ibel tiruan ini. Apa yang harus kita lakukan? Yunbian Sanren cemas. Tubuh serangganya begitu kuat sehingga bahkan pedang spiritual pun tak mampu membasminya. Dan kuali pemurnian ibel yang telah kita sempurnakan selama bertahun-tahun dengan banyak harta berharga tak mampu mengekstrak rohnya. Tak bisakah kita melihatnya perlahan menyatu dengan tubuh serangganya? Biar ku coba, kata Limuran sambil melambaikan lengan bajunya. Dalam sekejap, 2 ngengat 7 warna terbang keluar dari lengan bajunya. Api spiritual 7 warna yang dipancarkan oleh ngengat 7 api sangat mendominasi. Bahkan jiwa yang bertemu dengannya akan hancur dan berubah menjadi asap yang beterbangan. Limuran ingin mencobanya untuk melihat apakah ngengat 7 api dapat menghancurkan tubuh serangga ibel kalajengking raksasa itu. Setelah ngengat 7 api terbang mendekati tubuh serangga ibel, ia hanya berputar-putar dan menari tanpa menyebarkan api spiritual 7 warna. Limuran tertegun dan terus mendesak ngengat 7 api, tetapi yang terakhir tetap acuh tak acuh. Haha, 2 ngengat atribut api milikmu ini kemungkinan besar adalah gu api langit yang kau sebutkan tadi. Suara bangga kalajengking berwajah manusia itu terdengar dari tubuh serangga ibel. Jangan lupa, kau mengandalkan esensi serangga yang kuberikan untuk menetaskan gu api langit. Sekarang, gu api langit ini pasti tidak akan menyerangku. Ada apa? Limuran mengerutkan kening. Aku sudah memeriksa esensi serangga itu dengan saksama dan mengujinya dengan serangga eksotis lainnya. Tidak ada masalah, dan aku tidak menetapkan batasan apapun sebelumnya. Itulah sebabnya aku berani menggunakannya untuk menetaskan telur Gu Skyfire. Bagaimana ini bisa terjadi? Taois Tianling mendesah pelan dan berkata, kalau tidak salah, saripati serangga itu pasti saripati dari kultivasi penjahat tua ini. Ini adalah harta karun yang digunakan oleh pembudidaya serangga seperti saya untuk membudidayakan serangga dan cucu serangga. Rekan Taois Li menggunakan saripati serangga penjahat tua itu untuk menetaskan telur serangga. Serangga aneh yang lahir akan mengenali penjahat tua itu sebagai leluhur serangga dan tentu saja tidak akan menyerangnya. Untungnya, jejak pengenalan master pada kedua serangga beracun Anda sudah tertanam kuat. Kalau tidak, serangga beracun itu akan dikendalikan oleh penjahat tua itu dan bahkan berbalik melawan rekan Taois Li. Saripati serangga ini adalah metode unik pembudidaya serangga tingkat tinggi. Wajar jika rekan Taois Li tidak menyadarinya. Jadi begitu, Limuran mengerutkan kening dan harus menyingkirkan ngengat 7 api. Hanya pembudidaya serangga tingkat tinggi yang tahu kegunaan magis saripati serangga. Bahkan makhluk seperti jiwa ibel pun tidak sepenuhnya memahaminya. Pantas saja Limuran tertipu. Untungnya, hanya 2 ngengat api 7 yang menetas, dan keduanya melahap semua telur lainnya.
Tanda pengenal pada telur-telur itu juga terkumpul pada kedua ngengat api 7 ini, jadi tanda pengenal mereka sangat kuat. Jika tidak, jika ngengat api 7 dikendalikan oleh kalajengking berwajah manusia, akibatnya akan sangat buruk. Kalajengking berwajah manusia ini memang licik dan licik. Di satu sisi, ia berpura-pura sangat mempercayai Limuran, sementara di sisi lain, ia diam-diam menggunakan roh serangga untuk mengendalikan serangga beracun milik Limuran, menyusun rencana cadangan. Untungnya, Limuran memiliki lebih dari sekadar ngengat 7 api sebagai senjata ampuh. Setelah menyingkirkan ngengat 7 api, ia segera mengaktifkan garis keturunan kilin di tubuhnya, dan juga memanggil tongkat Kanglong, memegangnya di tangannya. Seluruh tubuh Limuran bersinar dengan cahaya kemasan. Pada saat yang sama, ia berteriak keras, mengumpulkan seluruh kekuatan sucinya, dan menebas dengan tongkat sekuat tenaga. Kalajengking berwajah manusia itu berteriak kaget dan mencoba menghindari dinding gunung. Namun, karena ia belum sepenuhnya menyatu dengan tubuh serangga, ia tidak memiliki kendali yang memadai, sehingga tubuh serangga itu hanya bergerak sedikit, tetapi ia terlambat untuk menghindar. Diiringi jatuhnya bayangan tongkat emas tak terhitung banyaknya yang seberat gunung, tongkat itu menghantam cacing kalajengking bergaris ungu itu dengan kuat. Ledakan. Dengan suara keras, tubuh kalajengking raksasa itu hancur berkeping-keping. Namun, sesaat kemudian, pola ungu keemasan pada kalajengking bergaris ungu itu kembali berkilauan dengan cahaya keemasan, dan lekukan pada cangkangnya perlahan menggembung dan kembali ke bentuk semula. Anak baik, kau mengejutkanku sedikit. Kalajengking berwajah manusia itu mencibir, tapi kau pikir kau bisa menghancurkan tubuh seranggaku hanya dengan kekuatan kasarmu. Itu hanya angan-angan. Jika kau bisa menghancurkan tubuh seranggaku dengan mudah, orang menyebalkan tua itu pasti sudah menghancurkannya 10.000 tahun yang lalu. Limuran mengerutkan kening. Baik pedang sihir maupun kekuatan sucinya sendiri tidak dapat melukai tubuh serangga itu secara serius. Dan jika dia menggunakan mantra tingkat tinggi yang tersegel dalam mutiara Wanfu, efeknya pasti akan terbatas juga. Limuran mencoba berbagai metode satu persatu, tetapi Qiongqi tidak dapat menggunakan teknik mendobrak terlarang 9 istana untuk sementara waktu karena baru digunakan selama beberapa dekade. Saat ini, mungkin satu-satunya yang bisa ia coba adalah harta karun itu. Limuran dengan hati-hati mengeluarkan sebuah kotak giok berisi 7 atau 8 jimat terlarang dari tangannya. Dengan hati-hati dan terampil, ia melepaskan jimat-jimat itu dan membuka kotak giok tersebut. Seketika, cahaya hijau bersinar keluar dari kotak giok, lalu sebuah pot giok hijau kecil terbang ke udara. Panci pemurnian Ibel, seru Taois Tianling, Sanren Yunbian, dan kalajengking berwajah manusia hampir bersamaan, tetapi nada suara mereka sangat berbeda. Yunbian Sanren bergumam, apakah ini panci pemurnian Ibel yang asli? Taois Tianling terkejut sekaligus gembira saat melihat pot giok itu. Bagaimana pot pemurnian Ibel bisa sampai di tangan Taois Li? Mungkinkah terakhir kali Taois Li memasuki kuil sunyi, ia lulus ujian yang ditetapkan oleh sang guru dan mendapatkan harta karun ini? Hati kalajengking berwajah manusia mencelos, dan ia berkata dengan getir, orang menyebalkan tua itu sungguh kejam. Demi membasmiku, ia bahkan meninggalkan harta karun seperti panci pemurnian Ibel di alam bawah. Limuran merapal mantra ke dalam panci pemurnian Ibel, dan tiba-tiba panci itu memancarkan cahaya hijau. Pada saat yang sama, kepingan cahaya hijau beterbangan dari mulut panci dan menggelinding ke arah tubuh serangga kalajengking berwajah manusia. Kekuatan kabut biru ini jauh lebih kuat daripada tiruan pot pemurnian Ibel yang sebelumnya dikorbankan Yunbian Sanren. Yunbian Sanren berkata dengan gembira, rekan Daois Li ternyata punya pot pemurnian Ibel ajaib. Kenapa kau tidak mengeluarkannya lebih awal? Limuran sedikit mengernyit dan berkata melalui transmisi suara, sejujurnya, meskipun aku telah memiliki harta ini selama bertahun-tahun, aku masih belum tahu bagaimana cara melepaskan kekuatan sejatinya. Rekan Taois Tianling, tahukah kau kenapa? Taois Tianling mengangguk dan menjawab melalui transmisi suara, memang, harta ini membutuhkan formula ritual khusus untuk mengaktifkannya. Tanpa mengetahui formulanya, akan sulit bagi rekan Taois Li untuk melepaskan kekuatan sejati dari panci pemurnian Ibel. Aku akan segera mengajarkan formulanya kepadamu. Semoga belum terlambat. Setelah mengatakan itu, Taois Tianling segera menyampaikan mantra yang rumit kepada Limuran. Pada titik ini, ia tidak bisa lagi merahasiakannya. Sementara Limuran memahami mantra untuk pengorbanan harta, dia terus dengan panik mendesak esensi sejatinya untuk disuntikkan ke dalam panci pemurnian Ibel. Dari panci pemurnian Ibel, aliran kabut biru menyembur keluar dan terus bergulir menuju tubuh serangga kalajengking berwajah manusia, tetapi tidak ada hal aneh yang terjadi. Haha, ternyata itu cuma tipuan. Kalajengking berwajah manusia itu menghela napas lega dan berkata gembira, ternyata kau, nak, hanya mendapatkan harta ajaib milik lelaki tua itu, panci pemurni Ibel, tapi tidak mendapatkan ajaran aslinya. Aku sungguh beruntung. Ini juga takdirku.
Begitu kalajengking berwajah manusia selesai berbicara, kalajengking raksasa itu tiba-tiba mengangkat ekor kalajengkingnya yang besar dan tajam dan memukul panci pemurnian ibel di udara. Oh tidak, Yunbian Sanren terkejut, pencuri tua ini benar-benar bisa mengendalikan sebagian tubuh serangga. Limuran juga terkejut, tubuh kalajengking raksasa itu sangat keras. Jika disengat oleh ekor kalajengkingnya yang paling tajam, panci pemurni ibel itu mungkin akan rusak. Limuran segera mengangkat tongkat Kanglong dan mengayunkannya sekuat tenaga, menyerang ke arah ekor kalajengking yang sedang melaju ke arahnya. Bang! Dengan bunyi gedebuk teredam, Limuran dan tongkat Kanglong terdorong mundur beberapa kaki. Ia mati rasa karena guncangan, darahnya mendidih, dan sapuan ekor kalajengking itu terhalang. Ekor kalajengking itu terkulai dan bergerak sedikit, tetapi tidak langsung melancarkan serangan lagi. Sepertinya roh kalajengking berwajah manusia itu baru saja menyatu dengan tubuh serangga itu dan belum sepenuhnya menguasainya. Memanfaatkan kesempatan ini, Limuran segera mengikuti dua kalimat pertama dari formula pengorbanan harta karun, mengubah formula, dan menembakkan beberapa sinar cahaya ke dalam pot pemurnian ibel. Cahaya hijau yang muncul dari panci pemurnian ibel segera membentuk pusaran berukuran sekitar 10 kaki, menghisap tubuh serangga itu ke dalamnya. Ah! Teriak kalajengking berwajah manusia itu. Ia merasakan daya hisap yang luar biasa kuat menggulung jiwanya dan hendak menariknya keluar dari tubuh serangga itu. Kemudian, sebuah bola cahaya hijau berukuran beberapa inci, yang dibalut bayangan kalajengking berwajah manusia, perlahan terbang keluar dari mulut serangga ibel itu. Bayangan kalajengking berwajah manusia itu tampak berjuang keras, tetapi perlahan-lahan menjauh dari tubuh serangga itu. Taois Tianling sangat gembira dan berkata, "Bagus sekali, rekan Taois Li, Anda hanya perlu memahami dua kalimat pertama untuk mengeluarkan roh penjahat tua itu dari tubuh ibel. Anda bisa mengabaikan kalimat-kalimat selanjutnya untuk saat ini." Li Muran mengangguk. Sekalipun tingkat pemahamannya tinggi, mustahil baginya untuk sepenuhnya memahami formula ritual yang rumit dalam waktu singkat. Sekarang, selama ia bisa mengekstrak jiwa kalajengking berwajah manusia yang relatif lemah dari tubuh serangga ibel itu, ada kemungkinan besar ia akan menghancurkan jiwanya. Setelah jiwa hancur, yang tersisa hanyalah cangkang serangga kosong, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Limuran merapal mantra sekuat tenaga, terus-menerus menyuntikkan kekuatan sihir murni yang telah ia kembangkan selama bertahun-tahun ke dalam panci pemurnian ibel. Cahaya hijau yang lebih banyak menyembur keluar dari panci pemurnian ibel, dan daya hisap tak kasat mata dari pusaran yang terbentuk semakin kuat. Bola cahaya hijau yakni, jiwa kalajengking berwajah manusia tersapu oleh daya hisap yang luar biasa kuat ini dan tanpa sadar perlahan meninggalkan tubuh serangga ibel itu. Mungkin hanya dalam sekejap waktu, jiwanya akan tersedot ke dalam kuali pemurnian ibel. Saat itu, satu-satunya nasib yang menantinya adalah dicabik-cabik. Kalajengking berwajah manusia itu merasa ngeri dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan hisapan tak kasat mata itu, tetapi cahaya hijau yang dipancarkan oleh panci pemurnian ibel jelas-jelas menahan jiwa dan tubuhnya, dan perlawanannya sangat terbatas. Taois Tianling juga seorang pembudidaya serangga, dan panci pemurnian ibel memiliki pengekangan besar padanya, jadi Taois Tianling tidak berani mendekati lampu hijau dan tidak dapat membantu Limuran. Sedangkan Yunbian Sanren memanfaatkan kesempatan itu untuk menggunakan replika pot pemurnian ibel miliknya. Meskipun kekuatan harta karun ini jauh lebih rendah daripada pot pemurnian ibel aslinya, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali dan setidaknya bisa sedikit membantu Limuran. Pendeta Tao Tianling menyaksikan adegan ini dengan penuh semangat sekaligus gugup. Selama Limuran memasukkan jiwa kalajengking berwajah manusia ke dalam kuali pemurnian ibel dan menyegel mulut kuali, kalajengking berwajah manusia itu akan mati. Tujuannya untuk bersembunyi di dunia bawah selama 10.000 tahun akhirnya tercapai. Guru, pemberontakan akan segera ditumpas. Saya telah membereskan kekacauan ini dan akhirnya bisa kembali ke alam roh untuk melapor kepada Anda, gumam Taois Tianling. Tidak lama kemudian, jiwa kalajengking berwajah manusia itu telah ditarik keluar dari tubuh serangga ibel sejauh lebih dari 10 kaki, dan berada dalam jarak 10 kaki dari mulut panci pemurnian ibel. Tepat ketika Limuran dan yang lainnya hendak berhasil, pada saat ini, sebuah ledakan keras tiba-tiba terdengar dari kejauhan di depan di area lantai 9 di pusat kuil Gu, diikuti oleh gempa bumi yang dahsyat. Awan besar serangga menyembur keluar dari sana dan terbang ke segala arah pada saat yang sama, terjadi fluktuasi spasial yang sangat kuat, yang berubah menjadi gelombang kejut seperti gelombang yang terlihat dengan mata terbuka dan melonjak ke segala arah. Kemanapun gelombang kejut ini lewat, gunung-gunung runtuh dan tanah retak. Dalam sekejap, beberapa gunung tinggi rata dengan tanah. Gelombang kejut itu sangat cepat dan segera mencapai lembah tempat Limuran dan yang lainnya berada. Formasi terlarang 5 elemen yang besar hancur total oleh gelombang kejut dalam sekejap. Limuran dan yang lainnya terkejut dan buru-buru menggunakan cahaya spiritual pelindung tubuh mereka yang paling padat untuk melindungi seluruh tubuh mereka. Pada saat yang sama,
mereka terbang ke atas untuk menghindari gelombang kejut dengan fluktuasi spasial terkuat. Semua orang adalah kultivator tubuh sejati, dan reaksi mereka sangat cepat, jadi mereka berhasil menghindari dampak frontal dari benturan tersebut, tetapi mereka masih sedikit terpengaruh oleh kekuatan sisa, dan mereka semua merasa pusing dan gelisah. Yunbian Sanren merasa ngeri. Jika ia terkena gelombang kejut ini secara langsung, ia, seorang kultivator hebat di tahap akhir alam tubuh sejati, akan langsung hancur berkeping-keping. Apa yang terjadi? Tanya Yunbian Sanren ngeri. Fluktuasi spasial ini memiliki kekuatan yang begitu mengerikan, sehingga tidak boleh dilakukan secara artifisial oleh seorang kultivator. Mantra limuran terpaksa dihentikan karena munculnya gelombang kejut, dan jiwa kalajengking berwajah manusia itu mengambil kesempatan untuk melarikan diri kembali ke tubuh serangganya. Tubuh kalajengking berwajah manusia tidak terdampak langsung oleh gelombang kejut, tetapi hanya sedikit terpengaruh. Mengingat kekuatan tubuh serangga tersebut, wajar saja jika kalajengking berwajah manusia tidak terpengaruh. Lubang cacingnya terbuka, haha, dewa tolong aku kalajengking berwajah manusia itu lolos dari kematian dan sangat gembira. Lubang cacing. Wajah Tianling Sanren tiba-tiba berubah ketika mendengar ini. Cepat basmi penjahat tua itu, kalau tidak, sesuatu yang buruk akan terjadi, kata Taois Tianling buru-buru, lalu menerkam kalajengking raksasa itu tanpa peduli apapun. Setelah menghindari fluktuasi spasial yang mengerikan, limuran segera mengaktifkan kembali panci pemurnian Ibel, melepaskan aliran cahaya hijau yang menggelinding ke arah kalajengking raksasa. Tiba-tiba, sebuah tirai cahaya penghalang yang besar dan sangat tebal muncul di kuil Gu. Tirai cahaya ini melesat menuju pusat fluktuasi ruang lapis demi lapis, seolah-olah ingin menekan tempat itu. Pada saat yang sama, lapisan cahaya putih secara misterius muncul di tubuh limuran dan yang lainnya, dan gaya tolak yang sangat kuat bergulir ke arah mereka. Oh tidak, kuil Gu akan tutup lebih awal. Limuran terkejut. Ketika kuil Gu ditutup, semua kultivator yang masuk ke kuil Gu akan merasakan gaya tolak yang sangat kuat dan akan meninggalkan kuil Gu tanpa sadar. Tubuh kalajengking raksasa itu tidak diselimuti cahaya putih. Sepertinya karena kalajengking raksasa itu sendiri adalah anggota tetap kuil Gu, ia tidak ditolak. Limuran berusaha sekuat tenaga untuk merapal mantra, ingin membasmi kalajengking berwajah manusia itu di saat-saat terakhir, tetapi sangat sulit untuk menahan daya tolak yang kuat dan dia tidak dapat menembus cahaya putih yang mengelilinginya. Hahaha, sampai jumpa lagi. Kalajengking berwajah manusia itu tertawa penuh kemenangan dan berkata, lain kali kuil Gu dibuka, kita akan bertemu lagi. Tapi saat itu, klanku akan sepenuhnya menyatu dengan tubuh seranggaku. Mari kita lihat bagaimana kau bisa melawanku. Suara kalajengking berwajah manusia masih terngiang di telinganya, tetapi pada saat berikutnya limuran dan yang lainnya tak kuasa menahan diri untuk meninggalkan kuil Gu dalam sekejap cahaya. Mereka dan para tetua fase Dharma di Istana Dewa Gu muncul di udara di suatu tempat di Laut Selatan. Istana Dewa Gu yang megah perlahan-lahan melemah di depan mata mereka dan akhirnya lenyap sepenuhnya. Taois Tianling, Wanderer Yunbian, Tetua Dong dan yang lainnya terkejut ketika melihat orang-orang ini muncul di sekitar limuran. Mereka bahkan maju dan mengepung Taois Tianling. Berhenti, kata limuran. Meskipun rekan Daois Tianling adalah seorang pembudidaya serangga, dia tidak membawa bencana ke dunia kultivasi abadi, juga tidak ada hubungannya dengan wabah serangga. Sebaliknya, rekan Daois Tianling diam-diam telah membantu kita mengatasi bahaya tersembunyi dari wabah serangga. Dia adalah teman, bukan musuh. Tolong jangan rusak hubungan kita. Penatua Dong dan yang lainnya tercengang ketika mendengar ini dari mana ini datangnya. Limuran berkata dengan lantang, aku akan menjelaskan masalah ini secara rinci kepada semua rekan muridku di masa mendatang. Silakan kembali ke Istana Dewa Gu sesegera mungkin. Aku akan segera menyusulmu. Di mana kakak senior Yu, kepala istana? Kenapa dia belum keluar dari Istana Dewa Gu? Tanya Tetua Dong bingung. Limuran berkata Tuan terluka. Saya sendiri yang akan mengantar Tuan kembali ke Istana Gusen nanti. Anda tidak perlu khawatir. Meskipun Tetua Dong dan yang lainnya masih ragu, mereka mengangguk sedikit setelah mendengar instruksi limuran dan kembali ke Istana Dewa Gu. Dengan prestise limuran saat ini di Istana Dewa Gu dan dunia kultivasi Nantianhai, tentu saja hanya sedikit orang yang berani menentang perkataannya. Setelah semua orang bubar, limuran mengerutkan kening dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Kita hampir saja menghancurkan jiwa kalajengking berwajah manusia itu, tetapi kemunculan lubang cacing yang tiba-tiba mengacaukan rencana kita. Taois Tianling mendesah pelan dan berkata santai, ceritanya panjang. Untuk membahas lubang cacing ini, pertama-tama kita harus mulai dengan alasan mengapa sang guru dan yang lainnya, yang sedang berlatih kultivasi spiritual, membangun kuil kepunahan. Saat itu, sang guru dan rekan-rekannya adalah kultivator spiritual. Entah mengapa, mereka datang ke alam bawah ini dari dunia roh. Pada saat itu,
Untuk memfasilitasi masuknya lebih banyak kultivator spiritual dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi ke alam bawah, para kultivator tingkat tinggi di dunia roh menggunakan beberapa cara yang tidak diketahui untuk menggabungkan sebagian antarmuka antara dunia ini dan dunia roh ketika kekuatan antarmuka lemah, sehingga memasukkan sejumlah besar energi spiritual sejati ke alam bawah, menyebabkan atmosfer alam bawah berubah drastis. Konon, alam ini awalnya didominasi oleh energi Ibel, tetapi sejak itu, vitalitas langit dan bumi menjadi sangat bercampur, dan sampai batas tertentu, energi spiritual bahkan menjadi dominan. Meskipun langkah ini sangat berhasil, ada juga beberapa masalah dan kekurangan yang tak terduga. Ketika antarmuka meleleh, kekuatan antarmuka dunia bawah ini sangat melemah, dan sebuah lubang cacing muncul di laut langit selatan. Yang disebut lubang cacing adalah pintu masuk antara dunia ini dan dunia serangga tertentu. Saat itu, sejumlah besar serangga aneh keluar dari lubang cacing tersebut. Meskipun sebagian besar dibasmi oleh guru dan praktisi spiritual lainnya, banyak yang masih tersisa di pulau-pulau besar. Inilah alasan utama mengapa jumlah serangga aneh di dunia kultivasi laut nantian saat ini jauh lebih banyak daripada di daerah lain. Dulu, guru dan para praktisi spiritual lainnya secara khusus membangun kuil nirwana ini untuk menekan lubang cacing. Jika kuil ini runtuh, semua makhluk hidup di dunia ini akan terkubur di dalam perut serangga-serangga aneh yang tak terhitung jumlahnya. Inilah arti istilah nirwana. Hati Limuran tergerak mendengar ini, dan ia berkata, ketika wabah serangga muncul, kuil pun terbuka. Tak heran setiap kali wabah serangga terjadi, kuil keheningan pun terbuka dan muncul di dunia kultivasi abadi. Kurasa wabah serangga terjadi karena setiap beberapa ratus tahun, segel lubang cacing melemah, sehingga beberapa serangga aneh bisa lolos. Benar, kata Taoist Tianling. Kuil kehancuran sunyi dibangun untuk menekan lubang cacing. Selama kita terus memperkuat batasan kuil kehancuran sunyi, lubang cacing tidak akan pernah meluas, dan keselamatan dunia ini akan terjamin. Tapi pencuri tua itu diam-diam telah menghancurkan segel lubang cacing itu. Ledakan lubang cacing yang tiba-tiba ini pasti ada hubungannya dengan konspirasinya selama ribuan tahun. Begitu lubang cacing terbuka, penghalang terkuat kuil sunyi langsung aktif, menyegel lubang cacing sepenuhnya. Selama 2 hingga 300 tahun ke depan, kita akan aman dan tenteram. Namun, setelah 2 atau 300 tahun, kekuatan antarmuka akan memasuki periode yang relatif lemah. Pada saat itu, segel mungkin tidak dapat memblokir lubang cacing, dan istana nirwana akan terbuka kembali. Saat itu, kita tidak hanya harus memasuki kuil sunyi untuk memberkati larangan dan menyegel lubang cacing, tetapi kita juga harus menghadapi pencuri tua yang telah menyatu dengan tubuh serangga Ibel. Aku khawatir itu akan sangat sulit. Berbicara tentang ini, bukan hanya Taoist Tianling yang menunjukkan ekspresi khawatir, tetapi Limuran dan yang lainnya juga tampak sangat serius. Pendeta Tao Tianling mendesah, aku diperintahkan oleh guru untuk tetap tinggal di dunia ini. Pertama, aku harus membasmi penjahat tua itu dan membereskan kekacauan ini. Kedua, aku harus menjaga kuil keheningan untuk guru, untuk mencegah lubang cacing meletus dan menjerumuskan dunia ini ke dalam kehancuran yang tak terelakkan. Siapa sangka karena kecerobohanku, aku bukan hanya gagal membasmi penjahat tua itu, tetapi aku juga menghadapi bahaya letusan lubang cacing. Ketika wabah cacing yang sesungguhnya meletus, banyak sekali kehidupan di dunia ini akan musnah. Bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada guru? Limuran merenung sejenak dan bertanya, bagaimana pencuri tua itu bisa membuat lubang cacing meledak? Taoist Tianling menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak sepenuhnya yakin. Aku hanya tahu bahwa pengkhianatan pencuri tua itu terhadap guru kita disebabkan oleh kemunculan lubang cacing. Dia jauh lebih mengenal lubang cacing daripada aku, atau bahkan guru kita. Itulah sebabnya dia mampu secara diam-diam merusak segel lubang cacing selama bertahun-tahun, sementara aku mampu menangkalnya dengan diam-diam memperkuat segel kuil sunyi. Limuran mengangguk, dan tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya dan dia berkata, ada seseorang yang tahu segalanya tentang tindakan penjahat tua itu selama 2 atau 300 tahun terakhir, dan dia adalah guruku, Guru Yu. Meskipun tubuh guru dirasuki roh penjahat tua itu, kultivasinya cukup tinggi, dan rohnya tidak sepenuhnya tertelan. Karena itu, guru melihat semua yang dikatakan dan dilakukan penjahat tua itu sambil menyamar sebagai dirinya, dan hanya melawan dengan kasar. Jika kita bisa menyelamatkan guru, kita akan mengetahui tindakan penjahat tua itu dan bagaimana dia menghancurkan segel lubang cacing. Lalu, kita bisa melakukan sebaliknya dan semakin memperkuat segel lubang cacing itu. Rencana yang brilian, Yunbian Sanren mengangguk berulang kali memuji. Meskipun saya hanya orang biasa, masalah ini menyangkut keselamatan semua makhluk hidup di dunia. Jika Anda membutuhkan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu. Limuran mengangguk pelan dan berkata, rekan Taoist Yunbian bukanlah satu-satunya yang harus membantu.
Karena masalah lubang cacing menyangkut keselamatan semua makhluk di seluruh dunia, selain para kultivator Laut Langit Selatan, para kultivator manusia dan ibel dari perbatasan selatan, bumi tengah, dingin utara, wilayah barat, dan bahkan dunia kultivasi Laut Timur juga harus berkontribusi. Dengan sisa waktu 2 hingga 300 tahun, kita harus mencari bantuan dari semua pihak dan mengumpulkan para kultivator paling maju di dunia ini ke Laut Langit Selatan untuk bersama-sama menghadapi bencana ini. Taois Tianling berkata, rekan Taois Li benar. Meskipun tidak semua orang bersedia berkontribusi, selama setengah dari kultivator tingkat tinggi bersedia maju, kita mungkin dapat menyelesaikan bencana ini. Setelah semua orang membuat keputusan, mereka masing-masing pergi. Sebelum pergi, Taois Tianling berkata kepada Li Muran, Dao You Li, karena kau telah mendapatkan panci pemurnian ibel, kau telah lulus ujian guru dan merupakan penerus yang dipilih oleh guru. Kuharap kau dapat meluangkan waktu untuk mengunjungi Sekte Jimmy. Aku punya beberapa instruksi dari guru yang ingin kubagikan kepadamu. Baiklah, Li Muran mengangguk dan mengucapkan selamat tinggal. Untuk waktu yang lama setelah itu, Li Muran berkelana keliling dunia kultivasi Nantianhai, mencari harta karun yang dapat membantu memperbaiki jiwanya. Kerja kerasnya membuahkan hasil. Setelah lebih dari setengah tahun, dia akhirnya menyelamatkan Tuan Yu. Namun, tingkat kultivasi Master Yu telah menurun drastis karena hal ini. Ia telah jatuh ke tahap awal tubuh aslinya, yang jauh lebih rendah daripada lebih dari 200 tahun yang lalu. Jika Li Muran tidak berusaha sekuat tenaga menggunakan kekuatan sihir dan harta karunnya untuk membantunya pulih, saya khawatir setelah dia bangun, dia hanya akan menjadi seorang kultivator fase Dharma, dan akan sulit baginya untuk bertahan hidup terlalu lama. Setelah Tuan Yu terbangun, Li Muran memanggil para biksu tingkat tinggi dari Istana Dewa Gu dan memberitahu mereka bahwa Tuan Taigu adalah penjelmaan dari roh serangga ibel, dan juga menjelaskan situasi terkini satu persatu. Semua orang terkejut, tetapi melihat Li Muran telah membuat pengaturan yang tepat, mereka tentu saja tidak keberatan. Setelah pertemuan itu, Li Muran menemui Penatua Dong dan mengadakan pertemuan pribadi dengannya. Penatua Dong memperlakukan Li Muran dengan penuh hormat. Ia berkata, melihat dunia kultivasi abadi di Laut Langit Selatan saat ini, saudara muda Li sungguh termasyhur. Meskipun belum mencapai ranah kultivator tubuh sejati tahap akhir, ia sudah layak menyandang gelar orang nomor 1 di Laut Langit Selatan. Di bawah kepemimpinan saudara muda Li, istana ini pasti akan semakin makmur. Li Muran menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, guru perlu berlatih menyendiri agar kultivasi dan vitalitasnya cepat pulih. Saya juga akan segera meninggalkan Laut Selatan. Jadi, di tahun-tahun mendatang, saya khawatir kakak senior Dong harus mengurus semua urusan Istana Dewa Gu dan bahkan dunia abadi Laut Selatan. Penatua Dong tertegun dan bertanya, saudara muda Li akan meninggalkan Nantianhai. Li Muran mengangguk dan berkata, bencana besar yang akan terjadi 2 atau 300 tahun lagi akan sulit dihadapi dan dilawan oleh para kultivator Laut Selatan hanya dengan kekuatan mereka sendiri. Oleh karena itu, aku akan pergi ke kekuatan-kekuatan besar di dunia tengah untuk mencari bala bantuan. Sebelum bencana besar itu terjadi, aku pasti akan kembali ke Laut Selatan untuk melawan wabah serangga bersama kalian semua. Tetua Dong berkata, karena memang begitu, tentu saja aku akan berusaha sebaik mungkin. Li Muran berkata, saya sudah membicarakan hal ini dengan guru. Guru perlu retret jangka panjang untuk berkultivasi, dan beliau tidak lagi tertarik untuk melanjutkan tugas sebagai kepala Istana Dewa Gu. Oleh karena itu, kami merekomendasikan kakak senior Dong untuk menjadi kepala istana. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin untuk membantunya. 3 bulan lagi, kami akan mengadakan upacara besar untuk pengangkatan kakak senior Dong sebagai kepala istana. Penatua Dong terkejut sekaligus gembira mendengar hal ini. Ia segera menolak, berkata, bagaimana mungkin aku, Dong, berani menduduki jabatan kepala istana? Aku khawatir meskipun aku menduduki jabatan ini, aku tidak akan mampu meraih dukungan rakyat. Li Muran tersenyum tipis dalam hal kualifikasi kultivasi, kakak senior Dong adalah kandidat yang paling cocok. Ketika saatnya tiba, selama kita mendukung kakak senior Dong, siapa yang berani melawan? Penatua Dong sangat gembira. Dengan dukungan penuh Li Muran, belum lagi seorang penatua tertinggi senior dan berpengalaman di tahap tengah alam tubuh sejati, bahkan seorang kultivator di tahap awal alam tubuh sejati pun dapat duduk dengan kokoh di posisi master istana. Terima kasih, saudara muda Li. Saya pasti akan menepati kepercayaan Anda. Setelah beberapa kali menolak, Penatua Dong akhirnya setuju dengan senang hati. Li Muran berkata, saudara Dong, selain tetap tinggal di sekte dan merawat guru Yu Zhenren, aku punya permintaan penting lain kepadamu. Sambil berbicara, Li Muran mengeluarkan sebuah kotak kayu dari tangannya dan menyerahkannya kepada Tetua Dong. Penatua Dong mengambil kotak kayu itu, membukanya, dan melihat banyak benih bunga seukuran butiran beras. Ini sepertinya benih dari sejenis bunga spiritual,
kata Penatua Dong. Saudara Dong, Anda memiliki mata yang tajam. Ini adalah benih bunga pengusir serangga. Limuran berkata dengan sungguh-sungguh, dalam 2 hingga 300 tahun ke depan, Saudara Dong, mohon perintahkan semua kekuatan utama di dunia kultivasi abadi Laut Selatan untuk giat membudidayakan bunga pengusir serangga. Dengan begitu, ketika wabah serangga menyerang, kerusakan yang ditimbulkan akan berkurang banyak. Ia mengeluarkan selembar batu giok lain dan menyerahkannya kepada Tetua Dong, sambil berkata, saya telah membudidayakan bunga ini selama lebih dari 200 tahun dan telah mengumpulkan banyak pengalaman. Ini adalah ringkasan pengalaman saya dalam membudidayakan bunga berdasarkan metode budidaya leluhur saya. Mohon terimalah, kakak senior Dong. Ya, Penatua Dong mengangguk berulang kali dan setuju. Beberapa bulan kemudian, Limuran dan Taoist Tianling mendarat di sebuah pulau yang tampaknya biasa dan terpencil di Laut Selatan. Taoist Tianling berkata, kudengar rekan Daoist Li telah menyerahkan jabatan kepala istana kepada rekan Daoist Dong. Ini hal yang baik. Rekan Daoist Li akan punya waktu luang dan merencanakan hal-hal yang lebih penting. Istana Dewa Gu saja tidak sebanding dengan investasi energi rekan Daoist Li yang terlalu besar. Limuran tersenyum pahit dan berkata, aku ditakdirkan untuk terus berpindah-pindah sepanjang hidupku. Bagaimana aku bisa beristirahat? Setelah masalah penting ini terselesaikan, aku akan pergi ke perbatasan selatan dan dunia abadi dataran tengah untuk membujuk beberapa orang yang sepemikiran untuk datang mendukung Nantianhai dan melawan bencana bersama-sama. Sebelum meninggalkan Nantianhai, Limuran masih ingat bahwa Taoist Tianling berkata dia punya instruksi lain, jadi dia datang mengunjunginya. Inikah pulaunya? Limuran memandang pulau di bawahnya dan berkata, pulau ini sangat biasa. Bahkan jika aku terbang di atasnya, aku tak akan pernah menyangka ada jejak yang ditinggalkan oleh para biksu kuno yang membangun kuil nirwana di pulau ini. Taoist Tianling mengangguk dan berkata, guci pemurnian ibel ini adalah harta magis unik yang digunakan oleh guru untuk mengumpulkan dan memurnikan serangga. Guru meninggalkan guci pemurnian ibel di dunia ini karena khawatir para kultivator di dunia ini tidak akan mampu bertahan jika lubang cacing terbuka. Oleh karena itu, beliau meninggalkan harta ini untuk membantu generasi mendatang. Inilah yang disebut guci pemurnian ibel, pelindung dunia. Sayangnya, saya sendiri adalah seorang kultivator serangga dan tidak dapat menggunakan guci pemurnian ibel. Oleh karena itu, guru menyegel guci pemurnian ibel di kuil sunyi dan berpesan kepada saya bahwa jika saya menemukan keturunan dengan karakter, pemahaman, dan bakat yang luar biasa, saya harus mengirimnya ke kuil sunyi. Jika dia dapat lulus berbagai ujian yang telah beliau tetapkan, saya akan mendapatkan guci pemurnian ibel. Sang guru telah memerintahkan bahwa siapapun yang mendapatkan pot pemurnian ibel akan menjadi murid langsungnya. Sang guru juga secara khusus meninggalkan beberapa harta karun untuk calon muridnya. Dan harta karun itu ada di pulau kecil ini. Sekarang, rekan Daoist Li telah mendapatkan panci pemurnian ibel, dan bahkan telah dipilih olehnya sebagai gurunya. Ini sepenuhnya memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh guru. Dengan kata lain, rekan Daoist Li sekarang adalah murid langsung guru dan layak mendapatkan harta ini. Harta karun peninggalan para kultivator kuno 10.000 tahun yang lalu. Limuran terkejut sekaligus gembira mendengarnya. Ia bertanya, rekan Taoist Tianling, tahukah Anda harta karun apa saja yang ada di dalamnya? Pendeta Tao Tianling menggelengkan kepala dan berkata sambil tersenyum sejujurnya, hanya mereka yang memiliki pot pemurnian ibel yang bisa memasuki tempat ini. Meskipun saya tahu lokasi tempat ini, saya belum pernah masuk ke dalamnya. Namun, pemiliknya selalu murah hati. Beliau bersedia meninggalkan harta karun seperti pot pemurnian ibel. Tentu saja, harta karun yang tersembunyi di sini tidak akan mengecewakan Li Daoyou. Begitukah? Bukankah aku punya kesempatan bagus? Limuran terkekeh, lalu ia dan Taoist Tianling menghilang ke kedalaman gunung di pulau itu. Memang ada sebuah gua kecil di sini. Tidak ada apapun di dalam gua itu kecuali dinding batu dengan ukiran rune aneh di atasnya. Ketika Limuran melihat rune itu, dia langsung mengerti dan mengeluarkan pot pemurnian ibel. Limuran mengulurkan jarinya dan menjentikannya. Sebuah mantra dilemparkan ke dalam panci pemurnian ibel, dan aliran cahaya hijau langsung menyembur keluar dari panci tersebut. Di bawah pengaruh Limuran, kabut hijau menempel di dinding batu dan mengalir terus-menerus di sepanjang rune di dinding batu. Rune-rune di dinding batu segera berubah menjadi hijau berkilau dan diaktifkan satu persatu. Tidak lama kemudian, tirai cahaya teleportasi dengan cahaya hijau berkilauan muncul di dinding batu. Rekan Taoist Tianling, bagaimana kalau kita masuk bersama? Tanya Limuran. Tidak perlu. Harta karun ini dititipkan kepada murid guru, yaitu rekan Daoist Li. Saya tidak memenuhi syarat untuk melihatnya, kata Taoist Tianling sambil menggelengkan kepala. Kalau begitu, aku akan masuk sendiri. Setelah Limuran mengatakan ini, sosoknya melesat dan menghilang di balik tirai cahaya transmisi. Saat berikutnya,
Matanya menyala dan dia tiba di sebuah ruangan batu yang agak terang. Ruang batu itu tidak besar, hanya selebar sekitar 3 meter. Di salah satu dinding batu terdapat tirai cahaya transmisi di arah yang berlawanan. 3 dinding batu lainnya bertatahkan mutiara malam seukuran kepalan tangan dan batu bulan yang tak pernah pudar selama ribuan tahun, membuat tempat itu seterang siang hari. Terdapat sebuah panggung batu di dalam bilik batu, yang di atasnya diletakkan 4 kotak giok dan kotak kayu. Ini diduga merupakan harta karun peninggalan para biksu kuno. Di dinding batu di atas panggung batu, terdapat sebuah potret yang tergantung. Sosok dalam potret itu adalah seorang lelaki tua berjanggut putih dan berpenampilan abadi. Ia kurus namun energik. Apakah ini guru rekan Daois Tianling? Limuran melirik lelaki tua di lukisan itu. Tanpa diduga, lelaki tua itu terbang keluar dari lukisan, berubah menjadi bayangan yang berkilauan. Ia berkata kepada Limuran, karena kau sudah datang ke sini, kau adalah muridku. Aku tidak akan menghormatimu sebagai guruku. Limuran tertegun mendengar ini, tetapi ia merasa apa yang dikatakan pihak lain masuk akal. Karena ia berniat mendapatkan harta karun di sini, ia tentu saja menerima syarat menjadi murid seorang kultivator kuno. Maka ia pun membungkuk hormat dan berkata, murid memberi salam kepada guru. Setelah bersujud 3 kali dan membungkuk 9 kali, ia pun berdiri. Pada saat ini, bayangan lelaki tua itu perlahan menghilang. Ia berkata, meskipun aku tidak tahu siapa dirimu, sungguh suatu takdir yang luar biasa bahwa kau telah menerima harta karun yang kutinggalkan. Jika kau dapat membantuku menebus penyesalan yang kutinggalkan di dunia ini, dan jika kau bertemu denganku lagi saat kau naik ke dunia spiritual di masa depan, aku akan secara resmi menerimamu sebagai muridku dan memberimu kesempatan. Setelah berkata demikian, bayangan lelaki tua itu berangsur-angsur menghilang, dan gulungan pada dinding batu itu pun terbakar spontan tanpa sebab dan berubah menjadi gumpalan asap hijau lalu lenyap. Jika aku benar-benar bisa naik ke dunia spiritual, bukankah aku akan langsung punya guru nominal? Aku hanya tidak tahu bagaimana keadaan guru ini sekarang setelah 10.000 tahun, kata Limuran sambil tersenyum. Benar sekali, kata jiwa Ibel tiba-tiba, setelah 10.000 tahun, guru nominalmu mungkin sudah meninggal atau naik ke alam Ibel. Aku jamin aku bisa menemukan 7 atau 8 makhluk dengan kultivasi yang sangat tinggi yang bersedia menerimamu sebagai murid mereka. Limuran menggelengkan kepala dan tersenyum, senior, kenapa kau bicara begitu? Kau tahu betul bahwa alasanku ingin naik ke alam roh bukanlah untuk mencari guru. Jiwa Ibel itu berkata dengan marah, tentu saja aku tahu ada banyak wanita cantik di dunia Ibel, mengapa kau belum bertemu satu pun dari mereka di dunia bawah? Jika begitu, kau mungkin sudah mengabdikan dirimu untuk naik ke dunia Ibel. Limuran tersenyum dan berkata, senior, jangan khawatir tentang kenaikan. Aku sudah mengatakan bahwa jika hari kenaikan tiba, aku pasti akan memberimu penjelasan yang memuaskan. Puas. Menurutku, itu mungkin sulit. Jiwa Ibel menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Mari kita lihat harta apa yang ditinggalkan oleh guru nominalmu untukmu. Jiwa Ibel itu mengalihkan pembicaraan dan berkata, ngomong-ngomong, kau sungguh beruntung. Kau memiliki warisan Tao Tianxuan dan pedang Suanguang peninggalan guru Suanguang. Sekarang kau telah mendapatkan relik para kultivator kuno. Kau sungguh membuat iri orang lain. Limuran berkata sambil tersenyum, ini semua berkat bimbingan para senior, kalau tidak, saya tidak akan memiliki kesempatan ini. Jiwa Ibel berkata, aku tidak berani mengambil semua pujian untuk ini. Selain fakta bahwa aku membantumu menemukan pecahan pedang cahaya misterius, kau berhasil mendapatkan surga Gua Langyan milik Taois Tianxuan berkat keterampilan jimatmu yang luar biasa dan ketekunanmu yang teliti. Ini tidak ada hubungannya denganku. Kesempatanmu hari ini juga tidak ada hubungannya denganku. Sekalipun aku tidak di sisimu, aku yakin pencapaian kultivasimu tidak akan terlalu rendah. Senior, kenapa kau begitu formal? Kalau bukan karena bimbinganmu, aku takkan pernah bisa mencapai tahap tubuh sejati, apalagi kesempatan ini, kata Limuran sambil membuka kotak kayu persegi di atas panggung batu. Terdapat 3 botol obat kecil berukuran beberapa inci di dalam kotak kayu tersebut. Setiap botol ditempelkan jimat penyegel, yang dapat mengawetkan khasiat obat eliksir di dalamnya selama 10.000 tahun. Saat Limuran membuka botol obat pertama, tercium aroma obat yang tajam dan pedas dari botol obat kedua, tercium aroma yang menyegarkan, tetapi ramuan dalam botol obat ketiga tidak tercium bau yang kuat. Limuran dengan hati-hati memeriksa ramuan-ramuan itu, wajahnya berseri-seri karena gembira. Ini memang harta karun peninggalan para kultivator kuno. Ketiga ramuan berbeda ini telah lama punah di dunia kultivasi abadi dan sangat bermanfaat bagi kultivasi para kultivator tubuh sejati. Sayang sekali saya sudah berada di tahap tubuh sejati tengah, jadi salah satu ramuan itu sudah tidak terlalu berguna lagi. Namun, 2 lainnya sangat berguna. Limuran membuka kotak giok lainnya,
yang berisi 3 batu kristal seukuran kepalan tangan yang penuh energi spiritual. Batu roh bermutu tinggi. Limuran tersenyum tipis dan memasukkan batu roh bermutu tinggi ini ke dalam tas penyimpanan. Harta karun seperti batu roh kelas atas jelas dibawa turun dari alam roh oleh para kultivator kuno, dan bahkan bagi para kultivator di alam bawah, harta karun tersebut sangatlah langka. Baik digunakan untuk mengisi kembali vitalitas maupun mengaktifkan formasi, batu roh kelas atas sangatlah berguna. Kotak giok ketiga berisi sebuah slip giok. Namun, rune yang terukir pada slip giok ini sangat rumit. Ini adalah slip giok tingkat tinggi, dan isi yang dapat direkamnya juga jauh lebih besar dan lebih kaya. Limuran dengan hati-hati mengamati rune slip giok tersebut, lalu merapal mantra pemecah segel yang sangat langka untuk mengaktifkan slip giok tersebut. Pada saat yang sama, ia mengirimkan sinar kesadaran ilahi ke dalam slip giok tersebut dan membaca informasi yang tercatat di dalamnya. Saat pertama kali membaca informasi pada slip giok itu, Limuran sedikit kecewa, tetapi lambat laun, wajahnya menunjukkan kebaruan, kejutan, kebingungan, dan sedikit kekaguman. Kemudian, ia dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan. Teknik pemurnian Gu di dunia spiritual memang maju, gumam Limuran. Limuran awalnya kecewa ketika menemukan bahwa slip giok itu hanya berisi sebuah buku tentang seni memurnikan serangga beracun berjudul Kitab 10.000 Serangga. Namun, semakin banyak ia membaca, ia menemukan bahwa buku ini sangat mendalam dan luas. Tak hanya karakteristik dan kebiasaan berbagai serangga eksotis yang dicatat dengan sangat rinci, beberapa metode yang dijelaskan bahkan lebih aneh. Sayangnya, tingkat kultivasi Limuran terlalu rendah, dan ia tidak mampu melakukan sebagian besar metode tersebut. Rekan Taois Tianling pernah mengatakan bahwa gurunya ahli dalam memurnikan dan mengembangbiakkan serangga. Sepertinya teknik pemurnian Gu dunia spiritual ini, Kitab 10.000 Serangga, kemungkinan besar adalah karya guru Taois Tianling, gumam Limuran dalam hati. Wabah serangga berikutnya pasti akan lebih mengerikan. Jika aku bisa membaca Kitab 10.000 Serangga secara menyeluruh dan memahami kebiasaan serta sifat magis berbagai serangga eksotis, aku akan memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk berhasil melawan mereka di masa depan. Limuran menyimpan slip giok itu dan kemudian membuka kotak giok terakhir. Ini adalah kotak giok selebar sekitar 7,5 cm dan panjang 30 cm. Di dalamnya terdapat token selebar sekitar 2,5 cm dan panjang 7,5 cm. Di bagian depan token terdapat monster serangga kelabang yang tampak seperti aslinya, dan di bagian belakangnya terukir lusinan rune yang rumit. Limuran mengenali rune itu sekilas, dan langsung berpikir mungkinkah ini tanda pengenalan Taois Tianling. Dia mengarahkan indera keilahiannya ke tanda itu dan segera merasakan aura samar namun sangat familiar, yang memastikan bahwa ini adalah tanda pengakuan Tao Tianling terhadap gurunya. Jiwa Ibel berkata dengan penuh sukacita, "Selamat, sahabatku. Kultivator kuno ini begitu baik kepada calon muridnya sehingga ia meninggalkan token utama Taois Tianling di sini. Dengan cara ini, calon murid akan memiliki seorang kultivator serangga yang kekuatannya tidak kalah dengan kultivator tubuh sejati tahap akhir untuk melindunginya. Hampir mustahil bertemu lawan di dunia ini. Kekuatan aslimu sangat kuat. Sekarang kau memiliki ngengat 7 api, boneka tulang tubuh sejati tahap akhir, Taois Tianling, dan yang lainnya untuk melindungimu. Kau sudah cukup untuk mendominasi dunia ini." Limuran tersenyum, tetapi tidak banyak bicara. Limuran melihat dan menerima harta karun di keempat kotak harta karun itu satu persatu. Tidak ada harta karun lain di ruang batu ini. Limuran melihat sekeliling dengan hati-hati berulang kali, dan setelah memastikan bahwa tidak ada misteri lain di ruang batu, dia kembali ke gua melalui tirai cahaya teleportasi. Taois Tianling sudah menunggu di sana. Ia tersenyum dan berkata, "Bagaimana hasil panenmu, rekan Taois Li? Aku yakin hadiah dari gurumu tidak akan mengecewakanmu, rekan Taois Li." Limuran mengangguk dan berkata, "Harta karun yang ditinggalkan guru sungguh sangat berguna bagi saya. Selain itu, saya juga punya harta karun untuk diberikan kepada rekan Taois Tianling." Saat Limuran berbicara, dia mengeluarkan kotak giok panjang dan menyerahkannya kepada Taois Tianling. "Berikan padaku." Taois Tianling tertegun. Ia membuka kotak giok itu dan melihat sebuah token yang sangat dikenalnya meskipun sudah bertahun-tahun ia tidak melihatnya. "Ini tanda penghargaan orang tua ini?" tanya Taois Tianling terkejut. "Apakah ini salah satu harta peninggalan guru?" Limuran mengangguk dan berkata, "Sepertinya aku tidak salah. Ini memang token utama Taois Tianling." Pendeta Tao Tianling bertanya dengan ragu, "Apa maksud dari rekan Tao Li?" Limuran tersenyum tipis dan berkata, "Aku akan memberikan ini kepada rekan Taois Tianling. Kau hanya perlu mencabut roh dari token itu, lalu menghancurkan token pengakuan itu. Mulai sekarang, kau akan bebas." "Kau ingin mengembalikan kebebasanku?" Pendeta Tao Tianling terkejut sekaligus gembira. Jiwa Ibel itu juga terkejut dan berkata,
Wah, sudahkah kau memikirkannya matang-matang? Kultivator serangga setingkat ini tidak mudah ditemukan. Sayang sekali jika kau membiarkannya bebas. Limuran mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, selama lebih dari 10.000 tahun, rekan Daois Tianling telah setia menjalankan perintah gurunya. Tanda ini tidak banyak berpengaruh. Jika bukan karena rekan Daois yang diam-diam memperkuat segel kuil keheningan selama bertahun-tahun, dunia ini pasti sudah mengalami bencana. Rekan Daois telah memberikan kontribusi yang besar. Sudah sepantasnya kau dibebaskan. Terima kasih, rekan Daois Li. Taois Tianling membungkuk dalam-dalam kepada Limuran. Ia tampak sangat gembira, suaranya tercekat oleh isak tangis, dan ia bergumam dalam hati, aku tak pernah menyangka suatu hari nanti aku bisa menjadi orang bebas. Aku ingin tahu apa rencana Taois Tianling selanjutnya. Tanya Limuran sambil tersenyum. Apa rencanamu selanjutnya? Taois Tianling tertegun sejenak, lalu berkata, jika masalah dengan penjahat tua itu berhasil diselesaikan, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk naik ke alam spiritual dan berterima kasih kepada guru secara langsung atas kultivasinya selama bertahun-tahun. Negara besar Middle Earth, Sekte Netherworld, dan Lembah Dingin. Di dalam lembah yang dipenuhi energi Ibel, terdapat sebuah gua yang dijaga ketat. Di dalam aula besar yang dipenuhi hawa dingin yang menusuk, pemimpin Sekte Netherworld, seorang kultivator tubuh sejati tahap akhir yang dikenal sebagai Master Ming, dengan cermat mengolah senjata ajaib kelahirannya, pedang hantu Netherworld. Master Ming dengan lembut memotong telapak tangannya dengan pedang berharga itu, lalu memeras tetesan darah dan memercikkannya ke pedang. Ia menggunakan darah itu sebagai jimat dan menggambar pola sihir segel darah sederhana. Kemudian, ia mengeluarkan sebuah botol hijau kecil dari lengan bajunya, menjentikkan jarinya pelan, dan membuka tutup botol itu. Seketika, sesosok hantu hijau terbang keluar dari botol itu. Hantu hijau itu terbang keluar dan langsung mencoba melarikan diri, tetapi ditangkap oleh Tuan Ming. Hantu itu meronta-ronta di telapak tangan Tuan Ming, mengeluarkan jeritan melengking yang melengking, tetapi tidak berhasil lolos. Tuan Ming menekan hantu itu erat-erat ke pedang berharga itu, dan pola ajaib bernoda darah pada pedang itu segera berubah menjadi tali berwarna darah, mengikat hantu itu erat-erat ke pedang. Setelah itu, Guru Ming memejamkan matanya sedikit, menangkupkan kedua tangannya, dan menyuntikkan mantra sihir murni ke dalam pedang. Dengan setiap mantra yang dirapalkan, cahaya berharga yang terpancar dari bilah pedang semakin kuat. Cahaya berharga dari bilah pedang melahap tubuh hantu itu, menyebabkannya menjerit kesakitan. Setelah 9 mantra diucapkan satu demi satu, hantu itu sepenuhnya dilahap oleh cahaya sihir pedang dan pola sihir noda darah pada pedang juga diserap oleh pedang dan menghilang. Master Ming memandang pedang hantu Netherworld dengan puas, lalu melakukan hal yang sama lagi, menyegel hantu kedua ke dalam pedang tersebut. Setiap kali hantu disegel, kekuatan pedang ini akan meningkat sedikit. Metode pemeliharaan dan pengembangan senjata ajaib penyelamat hidup ini merupakan metode umum yang digunakan oleh para pendeta tingkat tinggi dari Sekte Netherworld. Pedang hantu Netherworld milik Master Ming adalah harta karun spiritual. Roh-roh yang layak disegel di dalam pedang ini semuanya berasal dari leluhur yang agung. Biasanya, mereka adalah sisa-sisa jiwa kultivator tingkat tinggi atau binatang ibel tingkat tinggi yang telah mati di tangan Master Ming. Sedangkan jiwa kultivator tingkat rendah atau manusia biasa, mereka tidak layak untuk disegel di dalam pedang ini. Setelah Guru Ming menyegel 3 hantu berturut-turut, pedang di tangannya tiba-tiba bergetar sedikit dan mengeluarkan suara berdengung. Melihat hal ini, Tuan Ming terkejut dan segera menebas ke depan dengan pedang berharganya, sambil berteriak. Siapa di sini? 100 kaki di depan, lapisan cahaya hitam redup tiba-tiba pecah, dan pada saat yang sama, kerangka putih muncul dari udara tipis. Bilah pisau hantu Netherworld menebas kerangka putih itu, namun kerangka putih itu hanya bergetar sedikit dan menahannya tanpa kerusakan apapun. Melihat ini, Tuan Ming merasa ngeri. Meskipun ia baru saja menebas dengan santai, ia sudah menggunakan 70% kekuatan aslinya, tetapi tidak ada satupun bekas tebasan yang tersisa. Yang lebih mengejutkannya ialah, di samping kerangka itu, yang auranya sama kuatnya dengan dirinya, muncul seorang pendeta muda dengan ekspresi tegas. Itu kamu belum mati, seru Guru Ming. Aku belum mengambil nyawamu. Bagaimana mungkin kau sanggup meninggalkan dunia ini? Kata biksu muda itu dengan dingin. Pedangmu cukup hebat. Pedang itu benar-benar bisa merasakan napasku. Pedang itu memang harta spiritual. Kedua harta ini jauh lebih rendah daripadanya. Setelah pemuda itu berkata demikian, ia melemparkan pedang ajaib dan panji hitam begitu saja, dan mereka pun jatuh ke aula dengan suara keras. Pedang ajaib itu adalah senjata ajaib tingkat 9, dan panji hitamnya juga berkualitas senjata ajaib tingkat 8. Jika kedua harta ini mengalir ke pasar dunia kultivasi abadi, mereka pasti akan menimbulkan sensasi, tetapi sekarang mereka hanya dibuang begitu saja ke tanah seperti besi tua dan kain perca.
Tuan Ming melirik kedua senjata ajaib itu sekilas dan merasakan hawa dingin di hatinya. Ia berkata dengan suara berat, ini adalah senjata ajaib penyelamat nyawa adik Ni dan adik He. Mungkinkah mereka sudah bertemu dengan tangan pembasmi Tuan? Biksu muda itu mengangguk sedikit, sebagai tanda setuju. Kapan itu terjadi? Tanya Guru Ming sambil mengerutkan kening. Baru saja, kata pemuda itu dengan tenang, murid-muridmu harus segera memberitahumu. Guru Ming sangat terkejut, tetapi dia tidak berteriak keras memanggil para biksu sekte Netherworld untuk datang memberikan dukungan. Dia sendiri adalah kultivator paling berbakat di sekte Netherworld. Saudara muda Ni dan He yang disebutkan keduanya adalah kultivator berpengalaman di tahap tubuh sejati tingkat menengah, dan merupakan tetua kedua dan ketiga sekte Netherworld. Jika bahkan keduanya telah dibasmi secara diam-diam oleh musuh, maka merekrut kultivator sekte Netherworld lainnya pun akan sia-sia. Terlebih lagi, ini adalah Gua Master Ming. Pembatasannya sangat ketat dan pertahanannya sangat ketat. Master Ming sendiri sangat jelas tentang hal itu. Karena pihak lain dapat masuk ke sini tanpa diketahui siapapun, metodenya sangat canggih sehingga kultivator sekte Netherworld lainnya tidak dapat menahannya sama sekali. Sesaat kemudian, seorang kultivator di tahap akhir Dharma berlari ke arah tempat ini dengan panik. Bahkan sebelum memasuki aula, ia berteriak berulang kali, "Oh tidak, oh tidak." Guru, lentera jiwa kehidupan tetua kedua dan tetua ketiga tiba-tiba padam hampir bersamaan. Oke, Tuan Ming menghela napas, kembalilah. Sampaikan perintahku jangan ada orang di luar sini yang mendekat. Kultivator tahap Dharma akhir itu terkejut dan berhenti di pintu masuk aula, seolah-olah ia merasakan aura yang kuat. Ia berhenti sejenak, lalu segera berbalik dan pergi. Ming Zhenren tahu betul bahwa kultivator tahap Dharma akhir itu sangat rentan terhadap lawan. Jika ia diizinkan memasuki aula, ia hanya akan kehilangan nyawanya dengan sia-sia. Pemuda itu tetap tenang, membiarkan kultivator tahap Dharma akhir itu pergi tanpa berniat menyerangnya. Tidak jelas apakah ia bersikap meremehkan atau tidak ingin teralihkan dan memberi Guru Ming kesempatan untuk melarikan diri. Melihat tatapan dingin dan penuh nafsu membasmi dari kultivator muda itu, Tuan Ming merasa merinding. Ia bertanya, ada sesuatu yang tidak ku mengerti. Gua adik Ni dan adik He terpisah puluhan mil. Bagaimana kau bisa membasmi mereka berdua di saat yang bersamaan? Mereka berdua mengenalimu, jadi seharusnya mereka tidak ditipu ke satu tempat olehmu. Lagi pula, mereka berdua tidak sempat memberitahuku, yang berarti mereka berdua langsung terbasmi oleh satu atau dua gerakanmu. Biksu muda itu tidak menjawab, melainkan hanya melirik boneka tulang putih di sampingnya. Jadi begitu, Tuan Ming langsung tersadar. Ya, dengan kekuatanmu, kau tentu saja bisa membasmi salah satu dari mereka, dan boneka tulang ini juga bisa membasmi yang satunya lagi di saat yang bersamaan. Kamu benar-benar bisa mengenali kalau ini adalah boneka tulang? Tanya pemuda itu penasaran. Ming Zhenren tersenyum pahit dan berkata, orang lain mungkin tidak mengenalinya, tetapi sebagai pemimpin sekte Netherworld, saya kebetulan mengetahui teknik pemurnian tulang kuno yang telah hilang ini. Saya sungguh kagum bahwa Anda benar-benar dapat memurnikan boneka tulang pada tahap tubuh sejati akhir. Pemuda itu mengangguk dan berkata, para biksu di bawah sekte Anda semua berkumpul di sini. Saya tidak ingin membuang waktu lagi. Bersiaplah untuk mati. Tunggu sebentar, kata Tuan Ming buru-buru, meskipun aku punya beberapa keluhan denganmu, semuanya sudah berlalu. Sekarang masalah itu sudah lama berlalu, mengapa kau masih terus menggangguku? Selama kau bersedia mengampuni nyawaku, aku bersedia menawarkan syarat apapun sebagai gantinya. Aku hanya punya 100 tahun lagi untuk hidup. Jika aku tidak bisa naik ke surga, aku akan meninggal dalam 100 tahun tanpa campur tanganmu. Mengampuni nyawamu. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan berkata, sama sekali tidak. Kenapa? Tanya Master Ming ragu, tidak ada perseteruan hidup mati antara kau dan aku. Aku memang membantu Raja Roda Darah untuk bangkit kembali, tetapi masalahnya telah terbongkar dan hancur. Kenapa kau terus bersikap agresif? Pemuda itu berkata, aku ingin membasmimu bukan karena kau berencana menghidupkan kembali Raja Roda Darah, tetapi karena alasan lain. Ada lagi, Tuan Ming tertegun. Ia melirik dua senjata ajaib di tanah dan langsung teringat sesuatu dari adik Ni dan adik He. Mungkinkah karena kejadian itu, hati Master Ming tergerak, dan ia bertanya, apa hubungan antara manusia di negeri Xiliang dan dirimu? Akulah pemimpin sekte Tianshan dari kerajaan Xiliang. Para manusia fana kerajaan Xiliang adalah orang-orang yang dilindungi oleh sekte kami. Kata pemuda itu dengan nada serius. Begitulah adanya. Wajah Tuan Ming memucat. Sungguh konyol. Kami memilih kota Liangzhu di kerajaan Xiliang untuk memulai operasi kami hanya karena tidak nyaman untuk bertindak di wilayah negara Middle Earth, agar tidak ketahuan terlebih dahulu oleh pasukan yang saleh dan kota Liangzhu adalah kota manusia terdekat dengan negara Middle Earth, itu saja. Tapi kami tidak pernah menyangka akan mengalami bencana fatal karena ini. Gumam Master Ming.
Dia tiba-tiba melirik Limuran dan berkata, jadi, kamu tidak akan melepaskan para kultivator yang berpartisipasi dalam insiden ini saat itu. Benar sekali. Pemuda itu mengangguk dan mengucapkan kata demi kata, 17 pelaku, tak seorang pun akan luput. Kenapa kau datang ke sekte kami duluan? Tanya Master Ming, para kultivator dari sekte Ibel besar lainnya juga terlibat. Kenapa kau tidak pergi dan menyelesaikan masalah ini dengan mereka? Dendam ini cepat atau lambat akan terbayar. Alasan aku menyerang orang-orang dari Sekte Netherworld lebih dulu adalah karena Sekte Netherworld yang paling dekat, itu saja. Kata pemuda itu ringan. Hanya karena jaraknya yang paling dekat. Tuan Ming tidak mau menerima ini. Jika Sekte Netherworld bukan yang pertama diserang, mungkin dia akan bereaksi dan mengambil tindakan pencegahan sebelumnya, mungkin ada kemungkinan untuk berbalik arah. Karena jaraknya paling dekat, kata pemuda itu dingin, sama seperti alasanmu memilih kerajaan Xiliang dulu. Ming Zhenren berkata, alasan kami memilih kota terdekat secara acak untuk diserang adalah karena manusia-manusia itu sama sekali tidak berdaya melawan. Jadi, kota manapun yang kami pilih, hasilnya akan sama saja, tanpa ada bedanya. Mungkinkah di matamu, kami, 5 sekte Ibel besar, hanyalah orang-orang tak berguna yang bahkan tak bisa mengikat seekor ayam pun, jadi tak masalah siapa yang kami basmi lebih dulu. Begitulah kira-kira, kata pemuda itu dengan tenang. Ming Zhenren tertegun sejenak, lalu murka, sombong sekali. Aku tahu kekuatanmu jauh melampaui rekan-rekanmu, dan sekarang kau dibantu oleh boneka tulang tubuh sejati tahap akhir. Kekuatanmu memang luar biasa. Namun, aku tidak pernah mengabaikan kultivasiku selama beberapa dekade terakhir. Jika pertarungan hidup mati terjadi antara kau dan aku belum tentu kalah. Alasan utama kau menggagalkan rencana kami untuk menghidupkan kembali Raja Roda Darah adalah karena utusan roh misterius itu. Utusan roh itu tidak ada di sini hari ini. Kau sendiri yang mengandalkan kekuatanmu sendiri. Apa kau pikir aku benar-benar takut padamu? Tuan Ming tiba-tiba mengerahkan seluruh kekuatan gaibnya dan menuangkannya ke pedang Netherworld di tangannya. Pedang setingkat harta karun spiritual ini langsung memancarkan cahaya hijau. Saat cahaya pedang yang tajam menebas, hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari pedang, berubah menjadi wajah-wajah hantu yang mengerikan, dan menyerbu ke arah Limuran dengan suara tangisan hantu. Boneka tulang itu mengangkat salah satu lengan tulangnya untuk menghalangi cahaya pisau. Dengan suara embusan pelan, cahaya pisau itu menghilang, dan bahkan tidak ada bekas pisau dangkal yang tersisa di lengan tulang boneka itu. Boneka tulang itu mengayunkan lengan tulangnya, yang tiba-tiba memanjang hingga puluhan kaki panjangnya, dengan cakar tulang yang besar terentang, mencengkeram ke arah Master Ming. Hantu-hantu itu pandai melahap daging dan darah, serta melahap jiwa para kultivator, tetapi mereka tak punya cara untuk menghadapi boneka tulang itu. Boneka tulang itu dengan mudah menerobos kepungan hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya, dan cakar tulangnya mencengkeram Tuan Ming beberapa kaki di depannya dalam sekejap mata. Tuan Ming, ia ketakutan. Ia mengayunkan pedang hantu neter di tangannya berulang kali, tetapi ia sama sekali tidak mampu memotong lengan kurus itu, bahkan tidak bisa memaksanya mundur. Cakar tulang itu mencengkeram Master Ming dan meremasnya dengan kuat. Tubuh Master Ming langsung meledak menjadi kabut darah, tetapi sesaat kemudian, sosoknya muncul kembali di atas tubuh seorang hantu. Ia tampak tidak terlalu terpengaruh, tetapi wajahnya dipenuhi kengerian. Teknik melarikan diri dari bayangan hantu itu cukup cerdik, dengus biksu muda itu dingin. Ia lalu melambaikan lengan bajunya, dan dalam sekejap cahaya, 2 ngengat 7 warna terbang keluar. Kedua ngengat itu mengepakkan sayapnya pelan-pelan, dan seketika api spiritual besar berwarna 7 meledak keluar, membakar kekosongan di sekitarnya, membentuk lautan api yang berkobar dalam sekejap. Sejumlah besar hantu tertarik ke lautan api, lalu segera berubah menjadi gumpalan asap hijau dan menghilang. Master Ming terkejut dan segera mengubah mantranya. Hantu-hantu yang tersisa menyemburkan api hantu hijau dari mulut mereka, yang kemudian berkumpul menjadi api hantu besar dan melesat menuju lautan api 7 warna yang dipancarkan oleh ngengat 7 api. Begitu kedua api itu bersendewa, api hantu itu segera tertelan abis, dan tidak mampu menghentikan penyebaran lautan api 7 warna. Dalam sekejap, lautan api 7 warna itu menerobos kepungan hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya dan bergulung menuju Master Ming. Begitu hantu-hantu di sekitarnya bersendewa dengan api spiritual 7 warna itu, mereka langsung berubah menjadi gumpalan asap hijau dan terbakar abis di antara langit dan bumi. Sungguh kekuatan sihir api yang mendominasi. Wajah Master Ming berubah drastis dan hatinya mencelos. Boneka tulang dengan kekuatan tubuh sejati tingkat akhir sudah mampu menahan kekuatan sihir pedangnya, membuatnya sangat sulit dihadapi ditambah dengan api spiritual 7 warna yang mengerikan ini, semakin sulit bagi Master Ming untuk melawannya. Bagaimanapun, Master Ming adalah seorang kultivator hebat di tahap akhir tubuh sejati, dan ia bertindak tegas. Tepat ketika lautan api 7 warna hendak menyelimutinya,
ia tiba-tiba berteriak keras, dan tubuhnya berubah menjadi lebih dari 100 aura hitam yang melesat ke segala arah. Metode hebat untuk menghancurkan ibel surgawi. Biksu muda itu mencibir lalu menutup matanya. Pada saat yang sama, sebuah celah kecil tiba-tiba muncul di antara kedua alis biksu muda itu, dan sebuah mata dewa berwarna hitam muncul, memancarkan tatapan gelap. Di bawah tatapan itu, segala sesuatu di sekitarnya jatuh ke dalam kegelapan tak berujung, dan ruang ini tersegel sementara. Ratusan udara hitam yang diubah oleh Master Ming semuanya terkurung di ruang gelap ini. Meskipun tatapan ilahi itu hanya berlangsung sesaat, penundaan ini memungkinkan lautan api 7 warna menjebak semua lebih dari 100 aura hitam yang diubah oleh Guru Ming, sehingga tidak ada seorang pun yang hidup. Dengan suara embusan pelan, udara hitam itu langsung menghilang saat bertemu lautan api. Satu helai udara hitam saja mungkin tidak cukup untuk langsung menelan lautan api 7 warna itu, dan sosok Master Ming pun muncul dari helaian udara hitam ini. Wajah Tuan Ming pucat pasi, dan bahkan setelah menggunakan teknik disintegrasi ibel surgawi, ia tak mampu melarikan diri. Kini, karena auranya sangat melemah, ia berada dalam bahaya yang lebih besar. Melalui lautan api, Master Ming melihat tatapan mata dingin biksu muda itu dan tahu bahwa memohon belas kasihan tidak akan ada gunanya. Ia tak punya pilihan selain mengerahkan seluruh energi sejatinya dan melepaskan api hantu Netherworld yang membuatnya terkenal karena mampu melawan lautan api 7 warna di sekitarnya. Dua ngengat 7 api itu membuka mulut mereka dan menyemburkan seberkas cahaya 7 warna dari masing-masingnya, yang kemudian masuk ke dalam api spiritual 7 warna, seketika membuat lautan api 7 warna itu semakin ganas. Master Ming ketakutan dan mati-matian menuangkan seluruh sisa kekuatan sihirnya ke dalam pedang hantu Nether. Pedang hantu itu langsung berubah menjadi cahaya hijau dan melesat keluar dari lautan api bagai kilat, lalu menebas biksu muda itu. Perilakunya tampaknya merupakan upaya untuk binasa bersama musuh-musuhnya. Akan tetapi, tepat saat Nether Ghost Blade hendak menyerang pemuda itu, sebuah lengan bertulang tiba-tiba terjulur dari samping dan mencengkeram Nether Ghost Blade. Pedang hantu Netherworld meronta keras di dalam cakar tulang, sambil mengeluarkan suara berdengung, tetapi tetap tidak dapat melepaskan diri dari cakar tulang. Meskipun pedang hantu Netherworld gagal mengenai biksu muda itu, angin kencang yang dikandungnya menghancurkan cahaya spiritual pelindung biksu muda itu dan langsung mengenai biksu muda itu. Meskipun angin kencang ini hanyalah sisa kekuatan serangan pedang berkekuatan penuh, kekuatannya sama dahsyatnya, cukup untuk membelah gunung dan meretakkan bumi. Namun, cahaya keemasan redup tiba-tiba muncul di tubuh biksu muda itu, dan lapisan sisik emas halus pun tumbuh di sekujur tubuhnya. Angin kencang itu terhalang oleh sisik emas, dan angin itu berhembus melewati biksu muda itu bagai angin sepoi-sepoi, tanpa melukainya sama sekali. Melihat pemandangan ini, Guru Ming merasakan hawa dingin di hatinya dan tidak punya pikiran lain. Lautan api 7 warna menyebar ke sisi Master Ming. Cahaya magis yang melindungi Master Ming ditelan oleh lautan api 7 warna bagaikan kertas. Kemudian, sebagian api spiritual 7 warna juga menodai tubuh Master Ming. Begitu api spiritual 7 warna menyentuh Master Ming, api itu langsung membakar dan menyebar dengan cepat. Dalam sekejap, seluruh tubuh Master Ming ditelan lautan api. Tubuh fisik seorang kultivator hebat di tahap akhir tubuh sejati dilahap tanpa ampun oleh lautan api dan berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Setelah tubuh fisik Guru Ming terbakar menjadi abu, jiwa hijau tetap bersembunyi di tempat semula. Hanya dengan energi ini saja, jika bersendewa dengan lautan api 7 warna, niscaya akan hancur berkeping-keping. Namun pada saat ini, lautan api itu tiba-tiba terhenti dan tidak lagi melaju ke depan. Biksu muda itu berkata dengan dingin, "Ku dengar kau mengambil beberapa jiwa jutaan manusia di kota Liangzhu dan memurnikannya menjadi pedang hantu Nether. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan sensasi dilahap oleh hantu-hantu ini sedikit demi sedikit." Sambil berbicara, biksu muda itu mengulurkan jarinya dan menjentikkannya. Seberkas cahaya melesat ke dalam pisau hantu Netherworld. Bilahnya bergetar hebat, dan banyak hantu beterbangan darinya. Hantu-hantu ini dipaksa oleh lautan api 7 warna di sekitar mereka, dan secara bertahap bergerak menuju jiwa Guru Ming di tengah lautan api. Tuan Ming, ia ngeri. Ia telah melihat rasa sakit akibat serangan balik hantu berkali-kali di buku-buku kuno. Itulah yang paling ia takuti. Puf-puf beberapa segel menghantam jiwa Master Ming, membuatnya tak memiliki kekuatan sihir dan bahkan tak mampu menghancurkan jiwanya sendiri. Hantu-hantu yang kehilangan kendali itu terbang ke sisi jiwa Guru Ming, dan segera membuka mulut mereka yang berdarah dan menggigit jiwa Guru Ming dengan ganas. Teriakan kesakitan yang amat sangat keluar dari jiwa Guru Ming, namun teriakan itu makin melemah dan tak lama kemudian lenyap sama sekali. Setelah dupa, jiwa Ming Zenren dicabik-cabik dan dilahap habis oleh hantu-hantu di sekitarnya, ibel tahap akhir yang dulunya menonjol ini akhirnya musnah. Biksu muda itu mendesah pelan, dan lautan api 7 warna menggulung, membakar semua hantu di sekitarnya menjadi asap.
Lautan api membumbung tinggi ke angkasa dan langsung membakar abis aula. Batas-batas gua di luar aula juga tertembus api, menampakkan langit malam berbintang. Biksu muda itu menyimpan boneka tulang dan ngengat 7 api, lalu menghilang ke langit malam dalam sekejap. Para kultivator Sekte Netherworld di sekitar gua menyaksikan dengan tak berdaya saat sosok itu melambung ke angkasa, lalu menghilang tanpa jejak di saat berikutnya, tidak mampu mengejarnya sama sekali. Padahal kalaupun mereka benar-benar bisa mengejar, siapa di antara mereka yang berani mengejar dan membasminya? Seorang tetua bernama Liu dari Sekte Netherworld yang berada di tahap awal tubuh sejati merasa ngeri melihat pemandangan ini. Ia tidak berani terbang tinggi ke langit untuk memeriksa jejak sosok itu. Penatua Liu, lampu jiwa kelahiran guru sekte juga telah padam, seorang kultivator tahap Dharma mendesah dan berkata kepada Penatua Liu. Tetua Liu merasakan hawa dingin di hatinya. Ia menatap langit malam dan bergumam, siapa gerangan dia? Dalam satu malam, ia bahkan menghabisi 2 tetua senior di tahap tengah alam tubuh sejati dan pemimpin sebuah sekte di tahap akhir alam tubuh sejati, lalu pergi begitu saja. Dengan kekuatan magis seperti itu, bukankah ia tak tertandingi di dunia? Haruskah kita segera memberitahu sekte Ibel lain tentang masalah ini? Tanya kultivator fase Dharma. Kita harus merahasiakan ini sepenuhnya saat ini, kata Tetua Liu setelah ragu sejenak. Jika sekte lain tahu bahwa kita telah kehilangan 3 guru besar dalam semalam, posisi kita akan terancam, dan kita akan menghadapi ancaman ditelan dan dimusnahkan oleh sekte-sekte Ibel lainnya. Setelah kita mengambil tindakan pencegahan yang memadai, bahkan jika masalah ini menyebar, kita tidak akan langsung dimusnahkan. Tetapi, jika orang itu kembali, bagaimana kita harus menghadapinya? Tanya kultivator fase Dharma dengan cemas. Kalau orang itu mau membasmimu, apa kau masih hidup hari ini? Tetua Liu berkata dingin, karena dia sudah tiada, berarti dia tidak repot-repot membasmi kita. Kau tidak perlu khawatir. Ya, biksu yang sedang dalam fase Dharma itu sedikit rileks. 1 bulan kemudian, di negara besar Middle Earth, Sekte Tianji, salah satu dari 5 sekte Ibel besar. Gua setan yang biasanya dijaga ketat, kini terbuka lebar dan tak berpenghuni. Di tengah gelapnya malam, sesosok samar terbang ke sini, menatap tajam ke arah pintu masuk gua, dan mencibir. Sepertinya mereka sudah menduga kedatanganku. Sosok itu langsung melepaskan teknik persembunyiannya, dan sosoknya pun terungkap, berubah menjadi seorang biksu muda, yang adalah Limuran. Limuran melangkah masuk ke dalam gua dengan percaya diri. Ketika ia melepaskan indera spiritualnya, ia langsung merasakan beberapa aura yang kuat. Limuran tertegun, tetapi dia tidak berhenti dan terbang ke aula di depan. Di dalam aula utama, 5 Ibel sedang duduk. Ketika Limuran masuk, mereka semua berdiri bersamaan. Salah satu dari mereka, seorang lelaki tua berambut abu-abu, membungkuk dan berkata, "Rekan Taois Li, memang Anda." Limuran melirik para kultivator Ibel ini dan tersenyum tipis. Ternyata kepala istana Han dan tetua Kai dari istana Ibel Mayat bersembunyi di Sekte Tianji. Pantas saja aku pergi ke istana Ibel Mayat dan tidak menemukan apapun. Mendengar ini, ekspresi Master Sekte Tianji Feng Lao Mo sedikit berubah. Ia bertanya, "Jadi, Master misterius yang membasmi Master Sekte Netherworld Ming Zhenren, Master Sekte Surga Ibel Helian, dan 5 kultivator lainnya dalam sebulan adalah rekan Daois Li?" Benar, Limuran mengakuinya secara terbuka tanpa menyembunyikannya. Ia menunjuk Feng Lao Mo dan 5 orang lainnya, lalu berkata, "Feng Lao Mo, Kepala Istana Han, dan Tetua Kai, aku di sini untuk menghabisi nyawa kalian bertiga hari ini. Sedangkan 2 rekan Tao lainnya dari Sekte Tianji, aku di sini bukan untuk kalian. Jika kalian pergi sekarang dan tidak ikut campur, belum terlambat. Kalau tidak, kalian bisa kehilangan nyawa kalian dengan sia-sia." "Kenapa kami bertiga?" Tetua Kai, yang berada di tahap tengah tubuh sejatinya, bertanya dengan ragu, "Kalau kau ingin menghancurkan sekte-sekte Ibel besar sendirian, kenapa kau malah mengincarku? Aku sudah berkonsentrasi pada kultivasi dan tidak peduli dengan urusan sekte selama bertahun-tahun." Feng Lao Mo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Rekan Daois Kai, apa kau tidak mengerti sekarang? Alasan rekan Daois Li memburu kita adalah karena kelima kultivator, termasuk Master Ming, yang dibasmi oleh rekan Daois Li dalam insiden kerajaan Xiliang, dan kita bertiga, termasuk di antara 17 kultivator yang secara pribadi membasmi jutaan manusia di kerajaan Xiliang. Banyak dari ke-17 kultivator ini meninggal di Nanyang, dan sekarang hanya kita bertiga yang tersisa." "Benar," kata kepala istana Han dari istana Ibel Mayat. "Belum lama ini aku juga diam-diam mendengar bahwa rekan Daois Li sebenarnya adalah seorang kultivator dari dunia kultivasi abadi wilayah barat, dan pemimpin Sekte Tianshan, sekte terkemuka di Xiliang. Dia sedang membalas dendam atas kematian jutaan manusia di Xiliang." Limuran terkekeh dan berkata, "Sepertinya kalian semua, sesama Taois,
sudah sangat jelas tentang niat dan tujuanku, dan telah berkumpul untuk bersiap, menunggu kedatanganku. Ini bagus. Aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menangkap 3 dari 17 pelaku terakhir sekaligus, sehingga aku tidak perlu repot-repot pergi ke beberapa tempat lagi. Penatua Kai mengerutkan kening dan berkata, rekan Taois Li, kau memang sombong. Jangan lupa kau masih berada di tahap tengah kultivasi tubuh sejati. Di antara kami, ada 2 kultivator hebat di tahap akhir kultivasi tubuh sejati, yaitu Master Ming dan Master Sekte Helian. Mereka dibasmi olehmu. Itu karena mereka lengah dan disergap olehmu. Kami sudah siap. Kau sudah terjerumus ke dalam perangkap hari ini, tapi berani bicara begitu tak tahu malu. Limuran mencibir dan berkata, karena aku berani datang ke sini, aku pasti tak kenal takut. Rekan-rekan Taois dari Sekte Tianji, kecuali Ibel Tua Feng, kukatakan ini untuk terakhir kalinya kalian berdua tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Jika kalian ingin menyelamatkan diri, segera pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena membasmi kalian berdua saat duel. Wajah kedua biksu itu berubah merah dan putih ketika mereka mendengar ini, dan mereka jelas sedikit ragu. Di satu sisi, itu adalah instruksi dari pemimpin Sekte Feng Laomo, yang memerintahkan mereka untuk melawan musuh bersama-sama. Sulit untuk menolaknya. Di sisi lain, musuh ini adalah eksistensi mengerikan yang telah membasmi 2 kultivator hebat di tahap akhir tubuh sejati, termasuk Ming Zhenren, dan 3 kultivator di tahap tengah tubuh sejati dalam waktu sebulan. Mereka benar-benar tidak berani menjadi musuhnya. Setelah ragu sejenak, salah satu pria parubaya di tahap tengah alam tubuh sejati segera berbalik dan pergi. Melihat ini, wajah Feng Laomo menjadi gelap, tetapi dia tidak bergerak untuk menghentikannya. Tidak mudah untuk menghentikan seorang kultivator di tahap tengah tubuh sejati, dan dia akan menghadapi pertarungan hidup dan mati dengan limuran, jadi dia tidak bisa menyia-nyiakan mananya saat ini. Kultivator Sekte Tianji lain yang berada di tahap tengah tubuh aslinya ragu-ragu sejenak, tetapi memutuskan untuk tetap di sini. Terima kasih, Saudara Mudahan, kata Feng Laomo kepadanya, setelah ini, aku akan berada di retret hidup dan mati, dan posisi pemimpin sekte akan diserahkan kepada Saudara Mudahan. Baik, kakak senior Feng, sekilas kegembiraan terpancar di mata sang kultivator bernama Han. Limuran tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, konyol sekali. Dia sudah berlatih selama ratusan tahun, tapi dia malah mempertaruhkan nyawanya demi posisi Master Sekte yang kosong, menyia-nyiakan latihan bertahun-tahun dengan sia-sia. Sebelum dia selesai tertawa, Feng Laomo tiba-tiba berteriak maju. Pada saat yang sama, Feng Laomo segera mengeluarkan cakram formasi dari lengan bajunya dan menyuntikkan beberapa mantra ke dalamnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Cakram formasi itu segera berubah menjadi 7 atau 8 sinar cahaya yang melesat ke langit dan menghilang ke sekeliling aula. Tirai cahaya Ibel yang amat tebal segera muncul di aula tersebut, kemudian cahaya hitam menyambar lebih dari 1000 kaki jauhnya dari aula tersebut, dan formasi penyembunyian tingkat tinggi pun hancur, menampakkan ratusan kultivator fase Dharma yang telah bersembunyi di sana untuk waktu yang lama. Para biksu fase Dharma ini mempersembahkan bendera formasi satu demi satu, dan menyalurkan tahun-tahun pengembangan mana mereka ke dalam formasi melalui bendera formasi, membuat tirai cahaya formasi menjadi lebih tebal. Limuran memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di sekelilingnya, tetapi tetap tenang. Haha, kata Feng Laomo riang, meskipun kau kuat, kau terlalu sombong. Sekuat apapun dirimu, bagaimana mungkin kau bisa menandingi ratusan orang kami? Formasi pembantai abadi 100 Ibel inilah tempat kau akan mati. Sayangnya tidak, kata Limuran dingin. Beraninya kau bicara omong kosong saat kematian sudah dekat, Ibel Tua Feng menyeringai dan menunjuk ke piring ajaib di tangannya. Di dalam tirai cahaya ajaib tebal yang menyelimuti aula, petir hitam tiba-tiba menyambar Limuran dengan suara berderak yang keras. Bum petir hitam itu menyambar Limuran dengan keras, langsung membasminya dan mengubahnya menjadi gumpalan asap hijau lalu menghilang. Dia mati begitu saja. Tetua Kai tercengang. Meskipun ia tahu Limuran tak akan pernah bisa lolos dari formasi yang dibentuk oleh gabungan kekuatan ratusan kultivator fase Dharma, ia tak menyangka Limuran akan hancur total hanya dengan menggunakan kekuatan formasi tersebut. Ibel Tua Feng juga tercengang, wajahnya penuh keheranan. Bukan hal yang aneh bagi seorang kultivator tubuh sejati tingkat menengah biasa untuk terbasmi oleh pukulan seperti itu. Namun, Limuran sebelumnya telah membasmi seorang kultivator tubuh sejati tingkat akhir yang hebat, dan Feng Laomo sendiri telah menyaksikan kekuatan magis Limuran di wilayah Nanyang. Sulit dipercaya bahwa ia bisa terbasmi dengan begitu mudah. Dia menyipitkan matanya sedikit dan memperhatikan dengan saksama tempat Limuran terbasmi, dan akhirnya menemukan bangkai serangga seukuran sebutir beras. Serangga, Feng Laomo terkejut dan berteriak cepat, hati-hati, dia belum mati. Pada saat ini, di luar formasi 100 Ibel pembantai dewa, sosok Limuran tiba-tiba muncul dalam kilatan cahaya hitam.
Itu cuma hantu Gu, dan orang-orang ini baru menyadarinya sekarang. Mohun mencibir dan berkata, orang-orang ini tidak tahu kalau kamu selalu berhati-hati. Kalau tahu pihak lain sudah siap, bagaimana mungkin mereka bisa begitu mudah tertipu tanpa pertahanan? Limuran mengangguk sedikit, lalu tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan segera lebih dari 100 serangga hantu terbang keluar dari lengan bajunya. Serangga beracun ini berubah menjadi limuran satu persatu, dan tidak peduli napas, bentuk tubuh, atau penampilan mereka, mereka semua sama. Feng Laomo dan yang lainnya terkejut. Mereka tahu limuran telah diubah oleh serangga beracun, tetapi mereka tidak dapat menemukan kekurangan apapun. Penyamaran dan transformasi biasa dapat dengan mudah mengungkap kekurangan aura unik seorang kultivator. Namun, serangga hantu ini biasanya memakan aura limuran. Selama beberapa ratus tahun terakhir, ketika mereka bertransformasi menjadi limuran, aura mereka sudah identik, sehingga hampir mustahil untuk dilacak. Jika kalian tidak ingin mati, pergilah dari sini sejauh 1000 mil. Teriak limuran kepada para kultivator fase Dharma itu. Teriakan tiba-tiba ini mengandung secerca energi sejati murni yang telah ia kembangkan selama bertahun-tahun. Suaranya tidak terlalu keras, tetapi membuat para kultivator fase Dharma ini merasa pusing, telinga mereka berdenging, dan jantung mereka berdebar kencang. Mereka yang kurang konsentrasi bahkan berteriak ketakutan dan menutup telinga mereka. Pada saat yang sama, lebih dari 100 limuran menembakkan sinar cahaya ke arah roh-roh, menyerang para kultivator fase Dharma yang mengelilingi formasi pembantai abadi 100 Ibel. Peristiwa ini terjadi di luar formasi, dan para kultivator fase Dharma itu hampir tidak memiliki pertahanan. Dalam sekejap, lebih dari 10 orang tewas di tempat, dan puluhan lainnya luka-luka, beberapa ringan dan beberapa serius. Bahkan para kultivator di tahap awal alam tubuh sejati pun akan kesulitan menghadapi serangan limuran. Para kultivator alam Dharma ini sama sekali tidak mampu menahan amarah limuran. Setelah satu gerakan, para kultivator fase Dharma yang cerdik segera memimpin untuk melarikan diri, dan kultivator lainnya melihat ini dan berhamburan dengan tergesa-gesa. Dalam sekejap, ratusan kultivator fase Dharma ini, kecuali mereka yang terluka parah dan tidak dapat melarikan diri atau mereka yang telah meninggal, semuanya telah melarikan diri jauh. Tanpa dukungan magis dan kendali para kultivator di sekitarnya, formasi besar 100 Ibel dan Dewa ini tidak akan menjadi ancaman lagi. Aku tidak menyangka meskipun kita sudah sepenuhnya siap, kita tetap gagal pada akhirnya. Feng Laomo mengerutkan kening. Melihat ini, semua pembudidaya Ibel tampak muram. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Melawan atau melarikan diri? Kepala Istana Han mendesah. Jika mereka memilih untuk bertarung, mereka akan dengan mudah dibasmi musuh. Jika mereka memilih untuk melarikan diri, mereka akan dengan mudah dikalahkan satu persatu. Jika para pembudidaya Ibel ini bergabung, kekuatan tempur mereka akan semakin besar. Jika mereka melarikan diri secara terpisah, peluang mereka untuk lolos akan lebih besar. Baik melawan atau melarikan diri, masing-masing punya untung ruginya, dan sulit menimbang untung ruginya. Kemana kita bisa melarikan diri? Apakah kita, para pahlawan hidup kita, ditakdirkan untuk bersembunyi dan hidup dalam ketakutan terus-menerus? Ibel tua Feng mendengus dingin dan berkata, jika kita bertarung berdampingan, kita mungkin tidak akan kalah. Sekuat apapun dia, bagaimanapun juga dia hanyalah seorang kultivator tubuh sejati tingkat menengah. Baiklah, kalau begitu mari kita bertarung sengit. Sudah beberapa dekade sejak pertempuran di Nanyang, dan kekuatanku sudah pulih. Kepala Istana Han mengangkat alisnya, dan tatapan tajam terpancar di matanya. Tepat ketika mereka membuat keputusan, limuran melambaikan lengan bajunya, dan dalam sekejap, dua cahaya spiritual 7 warna terbang keluar. Mereka adalah dua ngengat 7 api. Ngengat 7 api mengepakkan sayapnya pelan, dan aliran api spiritual 7 warna bergulir keluar. Pada saat yang sama, energi yang dikaitkan dengan api antara langit dan bumi juga terinspirasi oleh sesuatu dan semuanya berkumpul di sini. Energi itu dinyalakan oleh api spiritual 7 warna, berubah menjadi lautan api yang berkobar, menyebar dengan cepat ke segala arah. Dalam sekejap, lautan api 7 warna mengepung formasi pembasmi 100 Ibel dan Dewa. Api spiritual 7 warna ini tampaknya sangat mirip dengan api spiritual yang ditinggalkan oleh utusan spiritual saat itu. Kepala Istana Han terkejut. Saat itu di alam rahasia Nanyang, ia telah menderita kerugian besar di tangan kekuatan api spiritual Perikian Huan, jadi ia cukup tabu dengan api spiritual ini. Seketika, dia melesat dan berubah menjadi seberkas cahaya Ibel, terbang keluar dari formasi 100 Ibel pembantai dewa untuk menghindari pengepungan penuh lautan api 7 warna. 680.